Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memberikan respon terkait dokumen Fakta Integritas. Dilansir dari Kompas.com, Fakta Integritas tersebut dibuat untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban. Fakta integritas itu ditandatangani pada Agustus 2023. Saat dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena merupakan bentuk dari ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di kantor KPU Jakarta pada Senin 14 November. Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan pemilu 2024. Sementara itu Mahfud MD mengatakan bahwa dokumen itu diterbitkan pada bulan Agustus. Menurutnya saat itu Ganjar belum resmi menjadi capres yang ditetapkan KPU. Menurut Mahfud, perihal fakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Ia juga berpandangan bahwa hal itu tidak mencoreng netralitas ASN. Beredar dokumen fakta integritas perintah memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dokumen tersebut ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban. Kubu Ganjar Pranowo merespon terkait dokumen fakta integritas tersebut. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud membantah pihaknya ikut terlibat dalam fakta integritas itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid di Gedung High End Jakarta pada Rabu 15 November. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud tidak pernah meminta siapapun menandatangani fakta integritas. Arsyad meminta semua pihak untuk bisa mengecek fakta integritas yang beredar tersebut. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mempersilahkan pihak berwenang untuk mengusut soal fakta integritas itu. Hasto menegaskan jika pemenangan Ganjar semuanya berdasarkan suara rakyat dan bukan ditentukan adanya fakta integritas. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memberikan respon terkait dokumen Fakta Integritas. Dilansir dari Kompas.com, Fakta Integritas tersebut dibuat untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban. Fakta integritas itu ditandatangani pada Agustus 2023. Saat dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena merupakan bentuk dari ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di kantor KPU Jakarta pada Senin 14 November. Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan pemilu 2024. Sementara itu Mahfud MD mengatakan bahwa dokumen itu diterbitkan pada bulan Agustus. Menurutnya saat itu Ganjar belum resmi menjadi capres yang ditetapkan KPU. Menurut Mahfud, perihal fakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Ia juga berpandangan bahwa hal itu tidak mencoreng netralitas ASN. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara. Anda telah menurut. Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menanggapi terkait dokumen fakta integritas. Dokumen tersebut diduga ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kabinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban. Anies mengatakan bahwa hal tersebut mengakibatkan kepercayaan masyarakat menurun. Pernyataan itu disampaikan Anies di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 17 November. Anies dengan tegas meminta agar ASN yang terlibat dalam fakta integritas itu untuk mundur. Menurut Anies, ketika aparat negara tidak bersikap netral, maka yang menjadi korban adalah lembaga negara. Oleh karenanya, Anies meminta agar masing-masing ASN yang punya aspirasi pribadi tidak menggunakan negara. Menurut Anies, jika aparat negara menggunakan aspirasi pribadi, maka hal itu telah merendahkan negara. Nah, itulah contoh. Itu yang menurunkan kepercayaan rakyat kepada negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral, yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara.
Karena itu bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi, jangan gunakan negara. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurunkan derajat negara, dan lebih parah lagi, Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara. Karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok, menggunakan tangan negara. Tidak apa-apa punya aspirasi, mundur saja. Bila Kabinda memang punya aspirasi, mundur aja dari Kabinda, nggak apa-apa. Tapi kalau dia masih menjadi Kabinda, dia harus. Jadi di situ yang akan kita perbaiki. Bukan orang tidak boleh punya aspirasi pribadi, silahkan punya aspirasi pribadi, tapi jangan gunakan negara untuk aspirasi pribadi. Bedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Begitu seseorang dilantik, disumpah, maka tanda tangannya, ucapannya, perbuatannya adalah atas nama negara, bukan atas nama pribadi. Karena itulah yang menurunkan kepercayaan rakyat. Itulah yang membuat rakyat tidak lagi melihat negara sebagai institusi penjaga etika, penjaga hukum. Ini perubahan yang akan kita kerjakan, kita kembalikan marwah itu. Terima kasih. Terima kasih, Dhani. Beredar rekaman Bupati Majalengka Karna Sobahi mengajak memenangkan Ganjar Pranowo. Atas hal itu, Karna Sobahi dinyatakan melanggar pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun meski melanggar, Bawaslu menyatakan bahwa Karna Sobahi tidak mendapatkan sanksi. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dede Rosada, pada Kamis 16 November. Menurut Dede, pasal tersebut tidak menyebutkan sanksi bagi pejabat yang melakukan aksi keberpihakan terhadap peserta pemilu. Dede mengatakan pihaknya akan melakukan kajian hukum. Bawaslu Majalengka juga akan mengirimkan surat ke Kemendagri RI untuk membina Bupati Majalengka. Pembinaan itu dilakukan agar kepala daerah tersebut tidak mengulangi lagi kampanye semacam itu di kemudian hari. Bawaslu Majalengka juga akan memberikan surat teguran ke Karna Sobahi. Surat tersebut berisi peringatan agar Bupati Majalengka itu tidak mengulangi perbuatannya. Sejauh ini belum ada komentar dari Bupati Karna terkait keputusan Bawaslu tersebut. Namun sebelumnya Bupati mengakui dirinya mengajak masyarakat untuk memenangkan caleg hingga capres yang diusung PDIP di pemilu 2024. Bupati Majalengka itu bahkan mengaku tindakannya diapresiasi oleh DPP PDIP. Ia menilai mengkampanyekan caleg dan capres yang diusung partainya adalah hal yang wajar. Beredar dokumen fakta integritas yang berisi dukungan menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dokumen tersebut ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong, Yan Pitmoso, dengan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat, Brigjen TNI KSP Silaban. Menyikapi hal itu, Demokrat tegas meminta agar Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI melakukan investigasi. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Demokrat Syarif Hasan pada Kamis 16 November. Menurut Syarif, Bawaslu perlu mengecek dokumen fakta integritas tersebut. Bawaslu perlu melakukan investigasi apakah dokumen tersebut benar adanya atau tidak. Syarif mengatakan jika memang ditemukan pelanggaran terhadap fakta integritas tersebut, maka Bawaslu perlu menindaklanjuti kasus. Syarif menjelaskan Komisi 1 DPR akan mencermati perkembangan kasus fakta integritas tersebut. Sementara itu, Ganjar Pranowo sendiri mengaku tidak mengetahui terkait adanya dokumen fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena fakta integritas merupakan bentuk tidak netralnya aparat negara dalam pemilu 2024. Aparatur sipil negara atau ASN diminta berhati-hati saat berposecari dalam menjaga netralitas pemilu 2024. ASN diminta tidak meniru posecari sebagaimana yang dilakukan politisi atau simpatisan politik tertentu. Peringatan itu disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Kepala Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB Muhammad Averons mengonfirmasi pada Kamis 16 November. Ia mengatakan bahwa hal tersebut terkait dengan netralitas ASN dalam pemilu 2024. Berbagai gaya yang menjadi posecari partai politik dalam berkampanye tidak boleh dilakukan ASN dalam berbagai kesempatan. Averons berharap netralitas menjadi hal utama yang harus dilakukan ASN.
sehingga pemilu 2024 bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selain posecari, Kemenpan RB juga mengingatkan SKB soal netralitas ASN yang diteken pada 2022 lalu. Dalam surat tersebut diatur tentang bentuk pelanggaran disiplin ASN melalui postingan media sosial. Jika melanggar aturan tersebut, ASN bisa mendapatkan hukuman disiplin berat. Di antaranya adalah penurunan jabatan hingga pemberhentian tidak hormat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memberikan respon terkait dokumen Fakta Integritas. Dilansir dari Kompas.com, Fakta Integritas tersebut dibuat untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban. Fakta integritas itu ditandatangani pada Agustus 2023. Saat dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena merupakan bentuk dari ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di kantor KPU Jakarta pada Senin 14 November. Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan pemilu 2024. Sementara itu Mahfud MD mengatakan bahwa dokumen itu diterbitkan pada bulan Agustus. Menurutnya saat itu Ganjar belum resmi menjadi capres yang ditetapkan KPU. Menurut Mahfud, perihal fakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Ia juga berpandangan bahwa hal itu tidak mencoreng netralitas ASN. Beredar dokumen fakta integritas perintah memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dokumen tersebut ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban. Kubu Ganjar Pranowo merespon terkait dokumen fakta integritas tersebut. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud membantah pihaknya ikut terlibat dalam fakta integritas itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid di Gedung High End Jakarta pada Rabu 15 November. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud tidak pernah meminta siapapun menandatangani fakta integritas. Arsyad meminta semua pihak untuk bisa mengecek fakta integritas yang beredar tersebut. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mempersilahkan pihak berwenang untuk mengusut soal fakta integritas itu. Hasto menegaskan jika pemenangan Ganjar semuanya berdasarkan suara rakyat dan bukan ditentukan adanya fakta integritas. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memberikan respon terkait dokumen Fakta Integritas. Dilansir dari Kompas.com, Fakta Integritas tersebut dibuat untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban. Fakta integritas itu ditandatangani pada Agustus 2023. Saat dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena merupakan bentuk dari ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di kantor KPU Jakarta pada Senin 14 November. Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan pemilu 2024. Sementara itu Mahfud MD mengatakan bahwa dokumen itu diterbitkan pada bulan Agustus. Menurutnya saat itu Ganjar belum resmi menjadi capres yang ditetapkan KPU. Menurut Mahfud, perihal fakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Ia juga berpandangan bahwa hal itu tidak mencoreng netralitas ASN. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurut. Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menanggapi terkait dokumen fakta integritas. Dokumen tersebut diduga ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kabinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban. Anies mengatakan bahwa hal tersebut mengakibatkan kepercayaan masyarakat menurun. Pernyataan itu disampaikan Anies di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 17 November. Anies dengan tegas meminta agar ASN yang terlibat dalam fakta integritas itu untuk mundur.
Menurut Anies, ketika aparat negara tidak bersikap netral, maka yang menjadi korban adalah lembaga negara. Oleh karenanya, Anies meminta agar masing-masing ASN yang punya aspirasi pribadi tidak menggunakan negara. Menurut Anies, jika aparat negara menggunakan aspirasi pribadi, maka hal itu telah merendahkan negara. Nah, itulah contoh. Itu yang menurunkan kepercayaan rakyat kepada negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral, yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara. Karena itu bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi, jangan gunakan negara. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurunkan derajat negara, dan lebih parah lagi, Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara. Karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok, menggunakan tangan negara. Tidak apa-apa punya aspirasi, mundur saja. Bila Kabinda memang punya aspirasi, mundur aja dari Kabinda, nggak apa-apa. Tapi kalau dia masih menjadi Kabinda, dia harus. Jadi di situ yang akan kita perbaiki. Bukan orang tidak boleh punya aspirasi pribadi, silahkan punya aspirasi pribadi, tapi jangan gunakan negara untuk aspirasi pribadi. Bedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Begitu seseorang dilantik, disumpah, maka tanda tangannya, ucapannya, perbuatannya adalah atas nama negara, bukan atas nama pribadi. Karena itulah yang menurunkan kepercayaan rakyat. Itulah yang membuat rakyat tidak lagi melihat negara sebagai institusi penjaga etika, penjaga hukum. Ini perubahan yang akan kita kerjakan, kita kembalikan marwah itu. Terima kasih. Terima kasih, Dani. Beredar rekaman Bupati Majalengka Karna Sobahi mengajak memenangkan Ganjar Pranowo. Atas hal itu, Karna Sobahi dinyatakan melanggar pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Namun meski melanggar, Bawaslu menyatakan bahwa Karna Sobahi tidak mendapatkan sanksi. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dede Rosada, pada Kamis 16 November. Menurut Dede, pasal tersebut tidak menyebutkan sanksi bagi pejabat yang melakukan aksi keberpihakan terhadap peserta pemilu. Dede mengatakan pihaknya akan melakukan kajian hukum. Bawaslu Majalengka juga akan mengirimkan surat ke Kemendagri RI untuk membina Bupati Majalengka. Pembinaan itu dilakukan agar kepala daerah tersebut tidak mengulangi lagi kampanye semacam itu di kemudian hari. Bawaslu Majalengka juga akan memberikan surat teguran ke Karna Sobahi. Surat tersebut berisi peringatan agar Bupati Majalengka itu tidak mengulangi perbuatannya. Sejauh ini belum ada komentar dari Bupati Karna terkait keputusan Bawaslu tersebut. Namun sebelumnya Bupati mengakui dirinya mengajak masyarakat untuk memenangkan caleg hingga capres yang diusung PDIP di pemilu 2024. Bupati Majalengka itu bahkan mengaku tindakannya diapresiasi oleh DPP PDIP. Ia menilai mengkampanyekan caleg dan capres yang diusung partainya adalah hal yang wajar. Beredar dokumen fakta integritas yang berisi dukungan menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dokumen tersebut ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong, Yan Pitmoso, dengan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat, Brigjen TNI KSP Silaban. Menyikapi hal itu, Demokrat tegas meminta agar Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI melakukan investigasi. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Demokrat Syarif Hasan pada Kamis 16 November. Menurut Syarif, Bawaslu perlu mengecek dokumen fakta integritas tersebut. Bawaslu perlu melakukan investigasi apakah dokumen tersebut benar adanya atau tidak. Syarif mengatakan jika memang ditemukan pelanggaran terhadap fakta integritas tersebut, maka Bawaslu perlu menindaklanjuti kasus. Syarif menjelaskan Komisi 1 DPR akan mencermati perkembangan kasus fakta integritas tersebut. Sementara itu, Ganjar Pranowo sendiri mengaku tidak mengetahui terkait adanya dokumen fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena fakta integritas merupakan bentuk tidak netralnya aparat negara dalam pemilu 2024. Aparatur sipil negara atau ASN diminta berhati-hati saat berpose cari dalam menjaga netralitas pemilu 2024. ASN diminta tidak meniru pose cari sebagaimana yang dilakukan politisi atau simpatisan politik tertentu.
Peringatan itu disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB. Kepala Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan-RB Muhammad Aferrons mengonfirmasi pada Kamis 16 November. Ia mengatakan bahwa hal tersebut terkait dengan netralitas ASN dalam pemilu 2024. Berbagai gaya yang menjadi pose jari partai politik dalam berkampanye tidak boleh dilakukan ASN dalam berbagai kesempatan. Aferrons berharap netralitas menjadi hal utama yang harus dilakukan ASN, sehingga pemilu 2024 bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selain pose jari, Kemenpan-RB juga mengingatkan SKB soal netralitas ASN yang diteken pada 2022 lalu. Dalam surat tersebut diatur tentang bentuk pelanggaran disiplin ASN melalui postingan media sosial. Jika melanggar aturan tersebut, ASN bisa mendapatkan hukuman disiplin berat. Di antaranya adalah penurunan jabatan hingga pemberhentian tidak hormat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memberikan respon terkait dokumen Fakta Integritas. Dilansir dari Kompas.com, Fakta Integritas tersebut dibuat untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban. Fakta integritas itu ditandatangani pada Agustus 2023. Saat dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena merupakan bentuk dari ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di kantor KPU Jakarta pada Senin 14 November. Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan pemilu 2024. Sementara itu Mahfud MD mengatakan bahwa dokumen itu diterbitkan pada bulan Agustus. Menurutnya saat itu Ganjar belum resmi menjadi capres yang ditetapkan KPU. Menurut Mahfud, perihal fakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Ia juga berpandangan bahwa hal itu tidak mencoreng netralitas ASN. Beredar dokumen fakta integritas perintah memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dokumen tersebut ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban. Kubu Ganjar Pranowo merespon terkait dokumen fakta integritas tersebut. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud membantah pihaknya ikut terlibat dalam fakta integritas itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid di Gedung High End Jakarta pada Rabu 15 November. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud tidak pernah meminta siapapun menandatangani fakta integritas. Arsyad meminta semua pihak untuk bisa mengecek fakta integritas yang beredar tersebut. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mempersilahkan pihak berwenang untuk mengusut soal fakta integritas itu. Hasto menegaskan jika pemenangan Ganjar semuanya berdasarkan suara rakyat dan bukan ditentukan adanya fakta integritas. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memberikan respon terkait dokumen Fakta Integritas. Dilansir dari Kompas.com, Fakta Integritas tersebut dibuat untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban. Fakta integritas itu ditandatangani pada Agustus 2023. Saat dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena merupakan bentuk dari ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di kantor KPU Jakarta pada Senin 14 November. Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan pemilu 2024. Sementara itu Mahfud MD mengatakan bahwa dokumen itu diterbitkan pada bulan Agustus. Menurutnya saat itu Ganjar belum resmi menjadi capres yang ditetapkan KPU. Menurut Mahfud, perihal fakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Ia juga berpandangan bahwa hal itu tidak mencoreng netralitas ASN. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda.
Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara. Anda telah menurut. Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menanggapi terkait dokumen Fakta Integritas. Dokumen tersebut diduga ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Pitmoso dan Kapinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban. Anies mengatakan bahwa hal tersebut mengakibatkan kepercayaan masyarakat menurun. Pernyataan itu disampaikan Anies di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 17 November. Anies dengan tegas meminta agar ASN yang terlibat dalam Fakta Integritas itu untuk mundur. Menurut Anies, ketika aparat negara tidak bersikap netral, maka yang menjadi korban adalah lembaga negara. Oleh karenanya, Anies meminta agar masing-masing ASN yang punya aspirasi pribadi tidak menggunakan negara. Menurut Anies, jika aparat negara menggunakan aspirasi pribadi, maka hal itu telah merendahkan negara. Nah, itulah contoh. Itu yang menurunkan kepercayaan rakyat kepada negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral, yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara. Karena itu bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi, jangan gunakan negara. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurunkan derajat negara, dan lebih parah lagi, Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara. Karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok, menggunakan tangan negara. Tidak apa-apa punya aspirasi, mundur saja. Bila Kapinda memang punya aspirasi, mundur aja dari Kapinda, nggak apa-apa. Tapi kalau dia masih menjadi Kapinda, dia harus. Jadi di situ yang akan kita perbaiki. Bukan orang tidak boleh punya aspirasi pribadi, silahkan punya aspirasi pribadi, tapi jangan gunakan negara untuk aspirasi pribadi. Bedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Begitu seseorang dilantik, disumpah, maka tanda tangannya, ucapannya, perbuatannya adalah atas nama negara, bukan atas nama pribadi. Karena itulah yang menurunkan kepercayaan rakyat. Itulah yang membuat rakyat tidak lagi melihat negara sebagai institusi penjaga etika, penjaga hukum. Ini perubahan yang akan kita kerjakan, kita kembalikan marwah itu. Terima kasih. Terima kasih, Dhani. Beredar rekaman Bupati Majalengka Karna Sobahi mengajak memenangkan Ganjar Pranowo. Atas hal itu, Karna Sobahi dinyatakan melanggar pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun meski melanggar, Bawaslu menyatakan bahwa Karna Sobahi tidak mendapatkan sanksi. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dede Rosada, pada Kamis 16 November. Menurut Dede, pasal tersebut tidak menyebutkan sanksi bagi pejabat yang melakukan aksi keberpihakan terhadap peserta pemilu. Dede mengatakan pihaknya akan melakukan kajian hukum. Bawaslu Majalengka juga akan mengirimkan surat ke Kemendagri RI untuk membina Bupati Majalengka. Pembinaan itu dilakukan agar kepala daerah tersebut tidak mengulangi lagi kampanye semacam itu di kemudian hari. Bawaslu Majalengka juga akan memberikan surat teguran ke Karna Sobahi. Surat tersebut berisi peringatan agar Bupati Majalengka itu tidak mengulangi perbuatannya. Sejauh ini belum ada komentar dari Bupati Karna terkait keputusan Bawaslu tersebut. Namun sebelumnya Bupati mengakui dirinya mengajak masyarakat untuk memenangkan caleg hingga capres yang diusung PDIP di pemilu 2024. Bupati Majalengka itu bahkan mengaku tindakannya diapresiasi oleh DPP PDIP. Ia menilai mengkampanyekan caleg dan capres yang diusung partainya adalah hal yang wajar. Beredar dokumen Fakta Integritas yang berisi dukungan menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dokumen tersebut ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Pitmoso dengan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat Brigjen TNI KSP Silaban. Menyikapi hal itu, Demokrat tegas meminta agar Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI melakukan investigasi. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Demokrat Syarif Hasan pada Kamis 16 November. Menurut Syarif, Bawaslu perlu mengecek dokumen Fakta Integritas tersebut. Bawaslu perlu melakukan investigasi apakah dokumen tersebut benar adanya atau tidak. Syarif mengatakan jika memang ditemukan pelanggaran terhadap Fakta Integritas tersebut, maka Bawaslu perlu menindaklanjuti kasus. Syarif menjelaskan Komisi 1 DPR akan mencermati perkembangan kasus Fakta Integritas tersebut.
Sementara itu, Ganjar Pranowo sendiri mengaku tidak mengetahui terkait adanya dokumen fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena fakta integritas merupakan bentuk tidak netralnya aparat negara dalam pemilu 2024. Aparatur sipil negara atau ASN diminta berhati-hati saat berpose cari dalam menjaga netralitas pemilu 2024. ASN diminta tidak meniru pose cari sebagaimana yang dilakukan politisi atau simpatisan politik tertentu. Peringatan itu disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB. Kepala Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan-RB Muhammad Averons mengonfirmasi pada Kamis 16 November. Ia mengatakan bahwa hal tersebut terkait dengan netralitas ASN dalam pemilu 2024. Berbagai gaya yang menjadi pose cari partai politik dalam berkampanye tidak boleh dilakukan ASN dalam berbagai kesempatan. Averons berharap netralitas menjadi hal utama yang harus dilakukan ASN, sehingga pemilu 2024 bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selain pose cari, Kemenpan-RB juga mengingatkan SKB soal netralitas ASN yang diteken pada 2022 lalu. Dalam surat tersebut diatur tentang bentuk pelanggaran disiplin ASN melalui postingan media sosial. Jika melanggar aturan tersebut, ASN bisa mendapatkan hukuman disiplin berat. Di antaranya adalah penurunan jabatan hingga pemberhentian tidak hormat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memberikan respon terkait dokumen fakta integritas. Dilansir dari kompas.com, fakta integritas tersebut dibuat untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban. Fakta integritas itu ditandatangani pada Agustus 2023. Saat dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena merupakan bentuk dari ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di kantor KPU Jakarta pada Senin 14 November. Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan pemilu 2024. Sementara itu Mahfud MD mengatakan bahwa dokumen itu diterbitkan pada bulan Agustus. Menurutnya saat itu Ganjar belum resmi menjadi capres yang ditetapkan KPU. Menurut Mahfud, perihal fakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Ia juga berpandangan bahwa hal itu tidak mencoreng netralitas ASN. Beredar dokumen fakta integritas perintah memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dokumen tersebut ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban. Kubu Ganjar Pranowo merespon terkait dokumen fakta integritas tersebut. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud membantah pihaknya ikut terlibat dalam fakta integritas itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid di Gedung High End Jakarta pada Rabu 15 November. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud tidak pernah meminta siapapun menandatangani fakta integritas. Arsyad meminta semua pihak untuk bisa mengecek fakta integritas yang beredar tersebut. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mempersilahkan pihak berwenang untuk mengusut soal fakta integritas itu. Hasto menegaskan jika pemenangan Ganjar semuanya berdasarkan suara rakyat dan bukan ditentukan adanya fakta integritas. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memberikan respon terkait dokumen fakta integritas. Dilansir dari kompas.com, fakta integritas tersebut dibuat untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban. Fakta integritas itu ditandatangani pada Agustus 2023. Saat dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena merupakan bentuk dari ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di kantor KPU Jakarta pada Senin 14 November.
Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan pemilu 2024. Sementara itu Mahfud MD mengatakan bahwa dokumen itu diterbitkan pada bulan Agustus. Menurutnya saat itu Ganjar belum resmi menjadi capres yang ditetapkan KPU. Menurut Mahfud, perihal fakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Ia juga berpandangan bahwa hal itu tidak mencoreng netralitas ASN. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurut. Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menanggapi terkait dokumen fakta integritas. Dokumen tersebut diduga ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Pitmoso dan Kapinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban. Anies mengatakan bahwa hal tersebut mengakibatkan kepercayaan masyarakat menurun. Pernyataan itu disampaikan Anies di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 17 November. Anies dengan tegas meminta agar ASN yang terlibat dalam fakta integritas itu untuk mundur. Menurut Anies, ketika aparat negara tidak bersikap netral, maka yang menjadi korban adalah lembaga negara. Oleh karenanya, Anies meminta agar masing-masing ASN yang punya aspirasi pribadi tidak menggunakan negara. Menurut Anies, jika aparat negara menggunakan aspirasi pribadi, maka hal itu telah merendahkan negara. Nah itulah contoh. Itu yang menurunkan kepercayaan rakyat kepada negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral, yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara. Karena itu bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi, jangan gunakan negara. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurunkan derajat negara, dan lebih parah lagi, Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara. Karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok, menggunakan tangan negara. Tidak apa-apa punya aspirasi, mundur saja. Bila Kapinda memang punya aspirasi, mundur aja dari Kapinda, nggak apa-apa. Tapi kalau dia masih menjadi Kapinda, dia harus. Jadi di situ yang akan kita perbaiki. Bukan orang tidak boleh punya aspirasi pribadi, silahkan punya aspirasi pribadi, tapi jangan gunakan negara untuk aspirasi pribadi. Bedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Begitu seseorang dilantik, disumpah, maka tanda tangannya, ucapannya, perbuatannya adalah atas nama negara, bukan atas nama pribadi. Karena itulah yang menurunkan kepercayaan rakyat. Itulah yang membuat rakyat tidak lagi melihat negara sebagai institusi penjaga etika, penjaga hukum. Ini perubahan yang akan kita kerjakan, kita kembalikan marwah itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Beredar rekaman Bupati Majalengka Karna Sobahi mengajak memenangkan Ganjar Pranowo. Atas hal itu, Karna Sobahi dinyatakan melanggar pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun meski melanggar, Bawaslu menyatakan bahwa Karna Sobahi tidak mendapatkan sanksi. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dede Rosada, pada Kamis 16 November. Menurut Dede, pasal tersebut tidak menyebutkan sanksi bagi pejabat yang melakukan aksi keberpihakan terhadap peserta pemilu. Dede mengatakan pihaknya akan melakukan kajian hukum. Bawaslu Majalengka juga akan mengirimkan surat ke Kemendagri RI untuk membina Bupati Majalengka. Pembinaan itu dilakukan agar kepala daerah tersebut tidak mengulangi lagi kampanye semacam itu di kemudian hari. Bawaslu Majalengka juga akan memberikan surat teguran ke Karna Sobahi. Surat tersebut berisi peringatan agar Bupati Majalengka itu tidak mengulangi perbuatannya. Sejauh ini belum ada komentar dari Bupati Karna terkait keputusan Bawaslu tersebut. Namun sebelumnya Bupati mengakui dirinya mengajak masyarakat untuk memenangkan caleg hingga capres yang diusung PDIP di pemilu 2024. Bupati Majalengka itu bahkan mengaku tindakannya diapresiasi oleh DPP PDIP. Ia menilai mengkampanyekan caleg dan capres yang diusung partainya adalah hal yang wajar. Beredar dokumen fakta integritas yang berisi dukungan menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dokumen tersebut ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong, Yan Pitmoso, dengan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat, Brigjen TNI KSP Silaban.
Menyikapi hal itu, Demokrat tegas meminta agar Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI melakukan investigasi. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Demokrat Syarif Hasan pada Kamis 16 November. Menurut Syarif, Bawaslu perlu mengecek dokumen fakta integritas tersebut. Bawaslu perlu melakukan investigasi apakah dokumen tersebut benar adanya atau tidak. Syarif mengatakan jika memang ditemukan pelanggaran terhadap fakta integritas tersebut, maka Bawaslu perlu menindaklanjuti kasus. Syarif menjelaskan Komisi 1 DPR akan mencermati perkembangan kasus fakta integritas tersebut. Sementara itu, Ganjar Pranowo sendiri mengaku tidak mengetahui terkait adanya dokumen fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena fakta integritas merupakan bentuk tidak netralnya aparat negara dalam pemilu 2024. Aparatur sipil negara atau ASN diminta berhati-hati saat berpose cari dalam menjaga netralitas pemilu 2024. ASN diminta tidak meniru pose cari sebagaimana yang dilakukan politisi atau simpatisan politik tertentu. Peringatan itu disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Kepala Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB Muhammad Averons mengonfirmasi pada Kamis 16 November. Ia mengatakan bahwa hal tersebut terkait dengan netralitas ASN dalam pemilu 2024. Berbagai gaya yang menjadi pose cari partai politik dalam berkampanye tidak boleh dilakukan ASN dalam berbagai kesempatan. Averons berharap netralitas menjadi hal utama yang harus dilakukan ASN, sehingga pemilu 2024 bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selain pose cari, Kemenpan RB juga mengingatkan SKB soal netralitas ASN yang diteken pada 2022 lalu. Dalam surat tersebut diatur tentang bentuk pelanggaran disiplin ASN melalui postingan media sosial. Jika melanggar aturan tersebut, ASN bisa mendapatkan hukuman disiplin berat. Di antaranya adalah penurunan jabatan hingga pemberhentian tidak hormat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memberikan respon terkait dokumen fakta integritas. Dilansir dari kompas.com, fakta integritas tersebut dibuat untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban. Fakta integritas itu ditandatangani pada Agustus 2023. Saat dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena merupakan bentuk dari ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di kantor KPU Jakarta pada Senin 14 November. Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan pemilu 2024. Sementara itu, Mahfud MD mengatakan bahwa dokumen itu diterbitkan pada bulan Agustus. Menurutnya saat itu Ganjar belum resmi menjadi capres yang ditetapkan KPU. Menurut Mahfud, perihal fakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Ia juga berpandangan bahwa hal itu tidak mencoreng netralitas ASN. Beredar dokumen fakta integritas perintah memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dokumen tersebut ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban. Kubu Ganjar Pranowo merespon terkait dokumen fakta integritas tersebut. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud membantah pihaknya ikut terlibat dalam fakta integritas itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid di Gedung High End Jakarta pada Rabu 15 November. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud tidak pernah meminta siapapun menandatangani fakta integritas. Arsyad meminta semua pihak untuk bisa mengecek fakta integritas yang beredar tersebut. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mempersilahkan pihak berwenang untuk mengusut soal fakta integritas itu. Hasto menegaskan jika pemenangan Ganjar semuanya berdasarkan suara rakyat dan bukan ditentukan adanya fakta integritas. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memberikan respon terkait dokumen fakta integritas.
Dilansir dari Kompas.com, fakta integritas tersebut dibuat untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban. Fakta integritas itu ditandatangani pada Agustus 2023. Saat dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena merupakan bentuk dari ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di kantor KPU Jakarta pada Senin 14 November. Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan pemilu 2024. Sementara itu Mahfud MD mengatakan bahwa dokumen itu diterbitkan pada bulan Agustus. Menurutnya saat itu Ganjar belum resmi menjadi capres yang ditetapkan KPU. Menurut Mahfud, perihal fakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Ia juga berpandangan bahwa hal itu tidak mencoreng netralitas ASN. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurut. Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menanggapi terkait dokumen fakta integritas. Dokumen tersebut diduga ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kabinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban. Anies mengatakan bahwa hal tersebut mengakibatkan kepercayaan masyarakat menurun. Pernyataan itu disampaikan Anies di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 17 November. Anies dengan tegas meminta agar ASN yang terlibat dalam fakta integritas itu untuk mundur. Menurut Anies, ketika aparat negara tidak bersikap netral, maka yang menjadi korban adalah lembaga negara. Oleh karenanya, Anies meminta agar masing-masing ASN yang punya aspirasi pribadi tidak menggunakan negara. Menurut Anies, jika aparat negara menggunakan aspirasi pribadi, maka hal itu telah merendahkan negara. Nah itulah contoh. Itu yang menurunkan kepercayaan rakyat kepada negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral, yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara. Karena itu bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi, jangan gunakan negara. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurunkan derajat negara, dan lebih parah lagi, Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara. Karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok, menggunakan tangan negara. Tidak apa-apa punya aspirasi, mundur saja. Bila Kabinda memang punya aspirasi, mundur aja dari Kabinda, nggak apa-apa. Tapi kalau dia masih menjadi Kabinda, dia harus. Jadi di situ yang akan kita perbaiki. Bukan orang tidak boleh punya aspirasi pribadi, silahkan punya aspirasi pribadi. Tapi jangan gunakan negara untuk aspirasi pribadi. Bedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Begitu seseorang dilantik, disumpah, maka tanda tangannya, ucapannya, perbuatannya adalah atas nama negara, bukan atas nama pribadi. Karena itulah yang menurunkan kepercayaan rakyat. Itulah yang membuat rakyat tidak lagi melihat negara sebagai institusi penjaga etika, penjaga hukum. Ini perubahan yang akan kita kerjakan, kita kembalikan marwah itu. Terima kasih. Terima kasih dari. Beredar rekaman Bupati Majalengka Karna Sobahi mengajak memenangkan Ganjar Pranowo. Atas hal itu, Karna Sobahi dinyatakan melanggar pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun meski melanggar, Bawaslu menyatakan bahwa Karna Sobahi tidak mendapatkan sanksi. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dede Rosada pada Kamis 16 November. Menurut Dede, pasal tersebut tidak menyebutkan sanksi bagi pejabat yang melakukan aksi keberpihakan terhadap peserta pemilu. Dede mengatakan pihaknya akan melakukan kajian hukum. Bawaslu Majalengka juga akan mengirimkan surat ke Kemendagri RI untuk membina Bupati Majalengka. Pembinaan itu dilakukan agar kepala daerah tersebut tidak mengulangi lagi kampanye semacam itu di kemudian hari. Bawaslu Majalengka juga akan memberikan surat teguran ke Karna Sobahi. Surat tersebut berisi peringatan agar Bupati Majalengka itu tidak mengulangi perbuatannya.
Sejauh ini belum ada komentar dari Bupati Karna terkait keputusan Bawaslu tersebut. Namun sebelumnya Bupati mengakui dirinya mengajak masyarakat untuk memenangkan caleg hingga capres yang diusung PDIP di pemilu 2024. Bupati Majalengka itu bahkan mengaku tindakannya diapresiasi oleh DPP PDIP. Ia menilai mengkampanyekan caleg dan capres yang diusung partainya adalah hal yang wajar. Beredar dokumen fakta integritas yang berisi dukungan menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dokumen tersebut ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong, Yan Pitmoso, dengan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat, Brigjen TNI KSP Silaban. Menyikapi hal itu, Demokrat tegas meminta agar Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI melakukan investigasi. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Demokrat Syarif Hasan pada Kamis 16 November. Menurut Syarif, Bawaslu perlu mengecek dokumen fakta integritas tersebut. Bawaslu perlu melakukan investigasi apakah dokumen tersebut benar adanya atau tidak. Syarif mengatakan jika memang ditemukan pelanggaran terhadap fakta integritas tersebut, maka Bawaslu perlu menindaklanjuti kasus. Syarif menjelaskan Komisi 1 DPR akan mencermati perkembangan kasus fakta integritas tersebut. Sementara itu, Ganjar Pranowo sendiri mengaku tidak mengetahui terkait adanya dokumen fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena fakta integritas merupakan bentuk tidak netralnya aparat negara dalam pemilu 2024. Aparatur sipil negara atau ASN diminta berhati-hati saat berpose cari dalam menjaga netralitas pemilu 2024. ASN diminta tidak meniru pose cari sebagaimana yang dilakukan politisi atau simpatisan politik tertentu. Peringatan itu disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Kepala Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB Muhammad Averons mengonfirmasi pada Kamis 16 November. Ia mengatakan bahwa hal tersebut terkait dengan netralitas ASN dalam pemilu 2024. Berbagai gaya yang menjadi pose cari partai politik dalam berkampanye tidak boleh dilakukan ASN dalam berbagai kesempatan. Averons berharap netralitas menjadi hal utama yang harus dilakukan ASN, sehingga pemilu 2024 bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selain pose cari, Kemenpan RB juga mengingatkan SKB soal netralitas ASN yang diteken pada 2022 lalu. Dalam surat tersebut diatur tentang bentuk pelanggaran disiplin ASN melalui postingan media sosial. Jika melanggar aturan tersebut, ASN bisa mendapatkan hukuman disiplin berat. Di antaranya adalah penurunan jabatan hingga pemberhentian tidak hormat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memberikan respon terkait dokumen fakta integritas. Dilansir dari Kompas.com, fakta integritas tersebut dibuat untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong Yan Pitmoso dan Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban. Fakta integritas itu ditandatangani pada Agustus 2023. Saat dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena merupakan bentuk dari ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di kantor KPU Jakarta pada Senin 14 November. Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan pemilu 2024. Sementara itu Mahfud MD mengatakan bahwa dokumen itu diterbitkan pada bulan Agustus. Menurutnya saat itu Ganjar belum resmi menjadi capres yang ditetapkan KPU. Menurut Mahfud, perihal fakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Ia juga berpandangan bahwa hal itu tidak mencoreng netralitas ASN. Beredar dokumen fakta integritas perintah memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dokumen tersebut ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Pitmoso dan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban. Kubu Ganjar Pranowo merespon terkait dokumen fakta integritas tersebut.
Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud membantah pihaknya ikut terlibat dalam fakta integritas itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid di Gedung High End Jakarta pada Rabu 15 November. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud tidak pernah meminta siapapun menandatangani fakta integritas. Arsyad meminta semua pihak untuk bisa mengecek fakta integritas yang beredar tersebut. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mempersilahkan pihak berwenang untuk mengusut soal fakta integritas itu. Hasto menegaskan jika pemenangan Ganjar semuanya berdasarkan suara rakyat dan bukan ditentukan adanya fakta integritas. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memberikan respon terkait dokumen fakta integritas. Dilansir dari Kompas.com, fakta integritas tersebut dibuat untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban. Fakta integritas itu ditandatangani pada Agustus 2023. Saat dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena merupakan bentuk dari ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di kantor KPU Jakarta pada Senin 14 November. Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan pemilu 2024. Sementara itu Mahfud MD mengatakan bahwa dokumen itu diterbitkan pada bulan Agustus. Menurutnya saat itu Ganjar belum resmi menjadi capres yang ditetapkan KPU. Menurut Mahfud, perihal fakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Ia juga berpandangan bahwa hal itu tidak mencoreng netralitas ASN. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurun. Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menanggapi terkait dokumen fakta integritas. Dokumen tersebut diduga ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kabinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban. Anies mengatakan bahwa hal tersebut mengakibatkan kepercayaan masyarakat menurun. Pernyataan itu disampaikan Anies di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 17 November. Anies dengan tegas meminta agar ASN yang terlibat dalam fakta integritas itu untuk mundur. Menurut Anies, ketika aparat negara tidak bersikap netral, maka yang menjadi korban adalah lembaga negara. Oleh karenanya, Anies meminta agar masing-masing ASN yang punya aspirasi pribadi tidak menggunakan negara. Menurut Anies, jika aparat negara menggunakan aspirasi pribadi, maka hal itu telah merendahkan negara. Nah itulah contoh. Itu yang menurunkan kepercayaan rakyat kepada negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral, yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara. Karena itu bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi, jangan gunakan negara. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurunkan derajat negara, dan lebih parah lagi, Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara. Karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok, menggunakan tangan negara. Tidak apa-apa punya aspirasi, mundur saja. Bila Kabinda memang punya aspirasi, mundur aja dari Kabinda, nggak apa-apa. Tapi kalau dia masih menjadi Kabinda, dia harus. Jadi di situ yang akan kita perbaiki. Bukan orang tidak boleh punya aspirasi pribadi, silahkan punya aspirasi pribadi, tapi jangan gunakan negara untuk aspirasi pribadi. Bedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Begitu seseorang dilantik, disumpah, maka tanda tangannya, ucapannya, perbuatannya adalah atas nama negara, bukan atas nama pribadi. Karena itulah yang menurunkan kepercayaan rakyat. Itulah yang membuat rakyat tidak lagi melihat negara sebagai institusi penjaga etika, penjaga hukum. Ini perubahan yang akan kita kerjakan, kita kembalikan marwah itu. Terima kasih. Terima kasih, Dhani.
Beredar rekaman Bupati Majalengka Karna Sobahi mengajak memenangkan Ganjar Pranowo. Atas hal itu, Karna Sobahi dinyatakan melanggar pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun meski melanggar, Bawaslu menyatakan bahwa Karna Sobahi tidak mendapatkan sanksi. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dede Rosada, pada Kamis 16 November. Menurut Dede, pasal tersebut tidak menyebutkan sanksi bagi pejabat yang melakukan aksi keberpihakan terhadap peserta pemilu. Dede mengatakan pihaknya akan melakukan kajian hukum. Bawaslu Majalengka juga akan mengirimkan surat ke Kemendagri RI untuk membina Bupati Majalengka. Pembinaan itu dilakukan agar kepala daerah tersebut tidak mengulangi lagi kampanye semacam itu di kemudian hari. Bawaslu Majalengka juga akan memberikan surat teguran ke Karna Sobahi. Surat tersebut berisi peringatan agar Bupati Majalengka itu tidak mengulangi perbuatannya. Sejauh ini belum ada komentar dari Bupati Karna terkait keputusan Bawaslu tersebut. Namun sebelumnya Bupati mengakui dirinya mengajak masyarakat untuk memenangkan caleg hingga capres yang diusung PDIP di pemilu 2024. Bupati Majalengka itu bahkan mengaku tindakannya diapresiasi oleh DPP PDIP. Ia menilai mengkampanyekan caleg dan capres yang diusung partainya adalah hal yang wajar. Beredar dokumen fakta integritas yang berisi dukungan menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dokumen tersebut ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong, Yan Pitmoso, dengan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat, Brigjen TNI KSP Silaban. Menyikapi hal itu, Demokrat tegas meminta agar Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI melakukan investigasi. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Demokrat Syarif Hasan pada Kamis 16 November. Menurut Syarif, Bawaslu perlu mengecek dokumen fakta integritas tersebut. Bawaslu perlu melakukan investigasi apakah dokumen tersebut benar adanya atau tidak. Syarif mengatakan jika memang ditemukan pelanggaran terhadap fakta integritas tersebut, maka Bawaslu perlu menindaklanjuti kasus. Syarif menjelaskan Komisi 1 DPR akan mencermati perkembangan kasus fakta integritas tersebut. Sementara itu, Ganjar Pranowo sendiri mengaku tidak mengetahui terkait adanya dokumen fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena fakta integritas merupakan bentuk tidak netralnya aparat negara dalam pemilu 2024. Aparatur sipil negara atau ASN diminta berhati-hati saat berposecari dalam menjaga netralitas pemilu 2024. ASN diminta tidak meniru posecari sebagaimana yang dilakukan politisi atau simpatisan politik tertentu. Peringatan itu disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Kepala Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB Muhammad Averons mengonfirmasi pada Kamis 16 November. Ia mengatakan bahwa hal tersebut terkait dengan netralitas ASN dalam pemilu 2024. Berbagai gaya yang menjadi posecari partai politik dalam berkampanye tidak boleh dilakukan ASN dalam berbagai kesempatan. Averons berharap netralitas menjadi hal utama yang harus dilakukan ASN, sehingga pemilu 2024 bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selain posecari, Kemenpan RB juga mengingatkan SKB soal netralitas ASN yang diteken pada 2022 lalu. Dalam surat tersebut diatur tentang bentuk pelanggaran disiplin ASN melalui postingan media sosial. Jika melanggar aturan tersebut, ASN bisa mendapatkan hukuman disiplin berat. Di antaranya adalah penurunan jabatan hingga pemberhentian tidak hormat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memberikan respon terkait dokumen fakta integritas. Dilansir dari Kompas.com, fakta integritas tersebut dibuat untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong Yan Pitmoso dan Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban. Fakta integritas itu ditandatangani pada Agustus 2023. Saat dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena merupakan bentuk dari ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu 2024.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di kantor KPU Jakarta pada Senin 14 November. Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan pemilu 2024. Sementara itu Mahfud MD mengatakan bahwa dokumen itu diterbitkan pada bulan Agustus. Menurutnya saat itu Ganjar belum resmi menjadi capres yang ditetapkan KPU. Menurut Mahfud, perihal fakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Ia juga berpandangan bahwa hal itu tidak mencoreng netralitas ASN. Beredar dokumen fakta integritas perintah memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dokumen tersebut ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Pitmoso dan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban. Kubu Ganjar Pranowo merespon terkait dokumen fakta integritas tersebut. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud membantah pihaknya ikut terlibat dalam fakta integritas itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid di Gedung High End Jakarta pada Rabu 15 November. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud tidak pernah meminta siapapun menandatangani fakta integritas. Arsyad meminta semua pihak untuk bisa mengecek fakta integritas yang beredar tersebut. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mempersilahkan pihak berwenang untuk mengusut soal fakta integritas itu. Hasto menegaskan jika pemenangan Ganjar semuanya berdasarkan suara rakyat dan bukan ditentukan adanya fakta integritas. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memberikan respon terkait dokumen fakta integritas. Dilansir dari Kompas.com, fakta integritas tersebut dibuat untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong Yan Pitmoso dan Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban. Fakta integritas itu ditandatangani pada Agustus 2023. Saat dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena merupakan bentuk dari ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di kantor KPU Jakarta pada Senin 14 November. Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan pemilu 2024. Sementara itu Mahfud MD mengatakan bahwa dokumen itu diterbitkan pada bulan Agustus. Menurutnya saat itu Ganjar belum resmi menjadi capres yang ditetapkan KPU. Menurut Mahfud, perihal fakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Ia juga berpandangan bahwa hal itu tidak mencoreng netralitas ASN. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurun. Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menanggapi terkait dokumen fakta integritas. Dokumen tersebut diduga ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Pitmoso dan Kabinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban. Anies mengatakan bahwa hal tersebut mengakibatkan kepercayaan masyarakat menurun. Pernyataan itu disampaikan Anies di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 17 November. Anies dengan tegas meminta agar ASN yang terlibat dalam fakta integritas itu untuk mundur. Menurut Anies, ketika aparat negara tidak bersikap netral, maka yang menjadi korban adalah lembaga negara. Oleh karenanya, Anies meminta agar masing-masing ASN yang punya aspirasi pribadi tidak menggunakan negara. Menurut Anies, jika aparat negara menggunakan aspirasi pribadi, maka hal itu telah merendahkan negara. Nah, itulah contoh. Itu yang menurunkan kepercayaan rakyat kepada negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral, yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara. Karena itu bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi, jangan gunakan negara. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurunkan derajat negara, dan lebih parah lagi, Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara. Karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok, menggunakan tangan negara. Tidak apa-apa punya aspirasi, mundur saja. Bila Kabinda memang punya aspirasi, mundur aja dari Kabinda, nggak apa-apa.
Tetapi kalau dia masih menjadi kandidat, dia harus jadi di situ yang akan kita perbaiki. Bukan orang tidak boleh punya aspirasi pribadi, silahkan punya aspirasi pribadi, tapi jangan gunakan negara untuk aspirasi pribadi. Bedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Begitu seseorang dilantik, disumpah, maka tanda tangannya, ucapannya, perbuatannya adalah atas nama negara, bukan atas nama pribadi. Karena itulah yang menurunkan kepercayaan rakyat. Itulah yang membuat rakyat tidak lagi melihat negara sebagai institusi penjaga etika, penjaga hukum. Ini perubahan yang akan kita kerjakan, kita kembalikan marwah itu. Terima kasih. Terima kasih, Dani. Beredar rekaman Bupati Majalengka Karna Sobahi mengajak memenangkan Ganjar Pranowo. Atas hal itu, Karna Sobahi dinyatakan melanggar pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Namun meski melanggar, Bawaslu menyatakan bahwa Karna Sobahi tidak mendapatkan sanksi. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dede Rosada, pada Kamis 16 November. Menurut Dede, pasal tersebut tidak menyebutkan sanksi bagi pejabat yang melakukan aksi keberpihakan terhadap peserta pemilu. Dede mengatakan pihaknya akan melakukan kajian hukum. Bawaslu Majalengka juga akan mengirimkan surat ke Kemendagri RI untuk membina Bupati Majalengka. Pembinaan itu dilakukan agar kepala daerah tersebut tidak mengulangi lagi kampanye semacam itu di kemudian hari. Bawaslu Majalengka juga akan memberikan surat teguran ke Karna Sobahi. Surat tersebut berisi peringatan agar Bupati Majalengka itu tidak mengulangi perbuatannya. Sejauh ini belum ada komentar dari Bupati Karna terkait keputusan Bawaslu tersebut. Namun sebelumnya Bupati mengakui dirinya mengajak masyarakat untuk memenangkan caleg hingga capres yang diusung PDIP di pemilu 2024. Bupati Majalengka itu bahkan mengaku tindakannya diapresiasi oleh DPP PDIP. Ia menilai mengkampanyekan caleg dan capres yang diusung partainya adalah hal yang wajar. Beredar dokumen fakta integritas yang berisi dukungan menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dokumen tersebut ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong, Yan Pitmoso, dengan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat, Brigjen TNI KSP Silaban. Menyikapi hal itu, Demokrat tegas meminta agar Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI melakukan investigasi. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Demokrat Syarif Hasan pada Kamis 16 November. Menurut Syarif, Bawaslu perlu mengecek dokumen fakta integritas tersebut. Bawaslu perlu melakukan investigasi apakah dokumen tersebut benar adanya atau tidak. Syarif mengatakan jika memang ditemukan pelanggaran terhadap fakta integritas tersebut, maka Bawaslu perlu menindaklanjuti kasus. Syarif menjelaskan Komisi 1 DPR akan mencermati perkembangan kasus fakta integritas tersebut. Sementara itu, Ganjar Pranowo sendiri mengaku tidak mengetahui terkait adanya dokumen fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena fakta integritas merupakan bentuk tidak netralnya aparat negara dalam pemilu 2024. Aparatur Sipil Negara atau ASN diminta berhati-hati saat berpose cari dalam menjaga netralitas pemilu 2024. ASN diminta tidak meniru pose cari sebagaimana yang dilakukan politisi atau simpatisan politik tertentu. Peringatan itu disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Kepala Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB Muhammad Averons mengonfirmasi pada Kamis 16 November. Ia mengatakan bahwa hal tersebut terkait dengan netralitas ASN dalam pemilu 2024. Berbagai gaya yang menjadi pose cari partai politik dalam berkampanye tidak boleh dilakukan ASN dalam berbagai kesempatan. Averons berharap netralitas menjadi hal utama yang harus dilakukan ASN, sehingga pemilu 2024 bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selain pose cari, Kemenpan RB juga mengingatkan SKB soal netralitas ASN yang diteken pada 2022 lalu. Dalam surat tersebut diatur tentang bentuk pelanggaran disiplin ASN melalui postingan media sosial. Jika melanggar aturan tersebut, ASN bisa mendapatkan hukuman disiplin berat. Di antaranya adalah penurunan jabatan hingga pemberhentian tidak hormat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memberikan respon terkait dokumen fakta integritas.
Dilansir dari Kompas.com, fakta integritas tersebut dibuat untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban. Fakta integritas itu ditandatangani pada Agustus 2023. Saat dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena merupakan bentuk dari ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di kantor KPU Jakarta pada Senin 14 November. Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan pemilu 2024. Sementara itu Mahfud MD mengatakan bahwa dokumen itu diterbitkan pada bulan Agustus. Menurutnya saat itu Ganjar belum resmi menjadi capres yang ditetapkan KPU. Menurut Mahfud, perihal fakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Ia juga berpandangan bahwa hal itu tidak mencoreng netralitas ASN. Beredar dokumen fakta integritas perintah memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dokumen tersebut ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban. Kubu Ganjar Pranowo merespon terkait dokumen fakta integritas tersebut. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud membantah pihaknya ikut terlibat dalam fakta integritas itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid di Gedung High End Jakarta pada Rabu 15 November. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud tidak pernah meminta siapapun menandatangani fakta integritas. Arsyad meminta semua pihak untuk bisa mengecek fakta integritas yang beredar tersebut. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mempersilahkan pihak berwenang untuk mengusut soal fakta integritas itu. Hasto menegaskan jika pemenangan Ganjar semuanya berdasarkan suara rakyat dan bukan ditentukan adanya fakta integritas. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memberikan respon terkait dokumen fakta integritas. Dilansir dari Kompas.com, fakta integritas tersebut dibuat untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban. Fakta integritas itu ditandatangani pada Agustus 2023. Saat dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena merupakan bentuk dari ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di kantor KPU Jakarta pada Senin 14 November. Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan pemilu 2024. Sementara itu Mahfud MD mengatakan bahwa dokumen itu diterbitkan pada bulan Agustus. Menurutnya saat itu Ganjar belum resmi menjadi capres yang ditetapkan KPU. Menurut Mahfud, perihal fakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Ia juga berpandangan bahwa hal itu tidak mencoreng netralitas ASN. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara. Anda telah menurut. Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menanggapi terkait dokumen fakta integritas. Dokumen tersebut diduga ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kabinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban. Anies mengatakan bahwa hal tersebut mengakibatkan kepercayaan masyarakat menurun. Pernyataan itu disampaikan Anies di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 17 November. Anies dengan tegas meminta agar ASN yang terlibat dalam fakta integritas itu untuk mundur. Menurut Anies, ketika aparat negara tidak bersikap netral, maka yang menjadi korban adalah lembaga negara. Oleh karenanya, Anies meminta agar masing-masing ASN yang punya aspirasi pribadi tidak menggunakan negara. Menurut Anies, jika aparat negara menggunakan aspirasi pribadi, maka hal itu telah merendahkan negara. Nah itulah contoh. Itu yang menurunkan kepercayaan rakyat kepada negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral, yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara. Karena itu bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi, jangan gunakan negara.
Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurunkan derajat negara, dan lebih parah lagi, Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara. Karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok, menggunakan tangan negara. Tidak apa-apa punya aspirasi, mundur saja. Bila Kabinda memang punya aspirasi, mundur aja dari Kabinda, nggak apa-apa. Tapi kalau dia masih menjadi Kabinda, dia harus. Jadi di situ yang akan kita perbaiki. Bukan orang tidak boleh punya aspirasi pribadi, silahkan punya aspirasi pribadi, tapi jangan gunakan negara untuk aspirasi pribadi. Bedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Begitu seseorang dilantik, disumpah, maka tanda tangannya, ucapannya, perbuatannya adalah atas nama negara, bukan atas nama pribadi. Karena itulah yang menurunkan kepercayaan rakyat. Itulah yang membuat rakyat tidak lagi melihat negara sebagai institusi penjaga etika, penjaga hukum. Ini perubahan yang akan kita kerjakan, kita kembalikan marwah itu. Terima kasih. Terima kasih, Dani. Beredar rekaman Bupati Majalengka Karna Sobahi mengajak memenangkan Ganjar Pranowo. Atas hal itu, Karna Sobahi dinyatakan melanggar pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun meski melanggar, Bawaslu menyatakan bahwa Karna Sobahi tidak mendapatkan sanksi. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dede Rosada, pada Kamis 16 November. Menurut Dede, pasal tersebut tidak menyebutkan sanksi bagi pejabat yang melakukan aksi keberpihakan terhadap peserta pemilu. Dede mengatakan pihaknya akan melakukan kajian hukum. Bawaslu Majalengka juga akan mengirimkan surat ke Kemendagri RI untuk membina Bupati Majalengka. Pembinaan itu dilakukan agar kepala daerah tersebut tidak mengulangi lagi kampanye semacam itu di kemudian hari. Bawaslu Majalengka juga akan memberikan surat teguran ke Karna Sobahi. Surat tersebut berisi peringatan agar Bupati Majalengka itu tidak mengulangi perbuatannya. Sejauh ini belum ada komentar dari Bupati Karna terkait keputusan Bawaslu tersebut. Namun sebelumnya Bupati mengakui dirinya mengajak masyarakat untuk memenangkan caleg hingga capres yang diusung PDIP di pemilu 2024. Bupati Majalengka itu bahkan mengaku tindakannya diapresiasi oleh DPP PDIP. Ia menilai mengkampanyekan caleg dan capres yang diusung partainya adalah hal yang wajar. Beredar dokumen fakta integritas yang berisi dukungan menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dokumen tersebut ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong, Yan Pitmoso, dengan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat, Brigjen TNI KSP Silaban. Menyikapi hal itu, Demokrat tegas meminta agar Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI melakukan investigasi. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Demokrat Syarif Hasan pada Kamis 16 November. Menurut Syarif, Bawaslu perlu mengecek dokumen fakta integritas tersebut. Bawaslu perlu melakukan investigasi apakah dokumen tersebut benar adanya atau tidak. Syarif mengatakan jika memang ditemukan pelanggaran terhadap fakta integritas tersebut, maka Bawaslu perlu menindaklanjuti kasus. Syarif menjelaskan Komisi 1 DPR akan mencermati perkembangan kasus fakta integritas tersebut. Sementara itu, Ganjar Pranowo sendiri mengaku tidak mengetahui terkait adanya dokumen fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena fakta integritas merupakan bentuk tidak netralnya aparat negara dalam pemilu 2024. Aparatur Sipil Negara atau ASN diminta berhati-hati saat berposesjari dalam menjaga netralitas pemilu 2024. ASN diminta tidak meniru posesjari sebagaimana yang dilakukan politisi atau simpatisan politik tertentu. Peringatan itu disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Kepala Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB Muhammad Averons mengonfirmasi pada Kamis 16 November. Ia mengatakan bahwa hal tersebut terkait dengan netralitas ASN dalam pemilu 2024. Berbagai gaya yang menjadi posesjari partai politik dalam berkampanye tidak boleh dilakukan ASN dalam berbagai kesempatan. Averons berharap netralitas menjadi hal utama yang harus dilakukan ASN.
sehingga pemilu 2024 bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selain pose jari, Kemenpan RB juga mengingatkan SKB soal netralitas ASN yang diteken pada 2022 lalu. Dalam surat tersebut diatur tentang bentuk pelanggaran disiplin ASN melalui postingan media sosial. Jika melanggar aturan tersebut, ASN bisa mendapatkan hukuman disiplin berat. Di antaranya adalah penurunan jabatan hingga pemberhentian tidak hormat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memberikan respon terkait dokumen Fakta Integritas. Dilansir dari Kompas.com, Fakta Integritas tersebut dibuat untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban. Fakta integritas itu ditandatangani pada Agustus 2023. Saat dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena merupakan bentuk dari ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di kantor KPU Jakarta pada Senin 14 November. Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan pemilu 2024. Sementara itu Mahfud MD mengatakan bahwa dokumen itu diterbitkan pada bulan Agustus. Menurutnya saat itu Ganjar belum resmi menjadi capres yang ditetapkan KPU. Menurut Mahfud, perihal fakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Ia juga berpandangan bahwa hal itu tidak mencoreng netralitas ASN. Beredar dokumen Fakta Integritas perintah memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dokumen tersebut ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban. Kubu Ganjar Pranowo merespon terkait dokumen Fakta Integritas tersebut. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud membantah pihaknya ikut terlibat dalam fakta integritas itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid di Gedung High End Jakarta pada Rabu 15 November. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud tidak pernah meminta siapapun menandatangani fakta integritas. Arsyad meminta semua pihak untuk bisa mengecek fakta integritas yang beredar tersebut. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mempersilahkan pihak berwenang untuk mengusut soal fakta integritas itu. Hasto menegaskan jika pemenangan Ganjar semuanya berdasarkan suara rakyat dan bukan ditentukan adanya fakta integritas. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memberikan respon terkait dokumen Fakta Integritas. Dilansir dari Kompas.com, Fakta Integritas tersebut dibuat untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban. Fakta integritas itu ditandatangani pada Agustus 2023. Saat dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena merupakan bentuk dari ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di kantor KPU Jakarta pada Senin 14 November. Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan pemilu 2024. Sementara itu Mahfud MD mengatakan bahwa dokumen itu diterbitkan pada bulan Agustus. Menurutnya saat itu Ganjar belum resmi menjadi capres yang ditetapkan KPU. Menurut Mahfud, perihal fakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Ia juga berpandangan bahwa hal itu tidak mencoreng netralitas ASN. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurut. Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menanggapi terkait dokumen Fakta Integritas. Dokumen tersebut diduga ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kabinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban. Anies mengatakan bahwa hal tersebut mengakibatkan kepercayaan masyarakat menurun. Pernyataan itu disampaikan Anies di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 17 November. Anies dengan tegas meminta agar ASN yang terlibat dalam fakta integritas itu untuk mundur.
Menurut Anies, ketika aparat negara tidak bersikap netral, maka yang menjadi korban adalah lembaga negara. Oleh karenanya, Anies meminta agar masing-masing ASN yang punya aspirasi pribadi tidak menggunakan negara. Menurut Anies, jika aparat negara menggunakan aspirasi pribadi, maka hal itu telah merendahkan negara. Nah, itulah contoh. Itu yang menurunkan kepercayaan rakyat kepada negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral, yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara. Karena itu bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi, jangan gunakan negara. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurunkan derajat negara, dan lebih parah lagi, Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara. Karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok, menggunakan tangan negara. Tidak apa-apa punya aspirasi, mundur saja. Bila Kabinda memang punya aspirasi, mundur aja dari Kabinda, nggak apa-apa. Tapi kalau dia masih menjadi Kabinda, dia harus. Jadi di situ yang akan kita perbaiki. Bukan orang tidak boleh punya aspirasi pribadi, silahkan punya aspirasi pribadi, tapi jangan gunakan negara untuk aspirasi pribadi. Bedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Begitu seseorang dilantik, disumpah, maka tanda tangannya, ucapannya, perbuatannya adalah atas nama negara, bukan atas nama pribadi. Karena itulah yang menurunkan kepercayaan rakyat. Itulah yang membuat rakyat tidak lagi melihat negara sebagai institusi penjaga etika, penjaga hukum. Ini perubahan yang akan kita kerjakan, kita kembalikan marwah itu. Terima kasih. Terima kasih, Dani. Beredar rekaman Bupati Majalengka Karna Sobahi mengajak memenangkan Ganjar Pranowo. Atas hal itu, Karna Sobahi dinyatakan melanggar pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun meski melanggar, Bawaslu menyatakan bahwa Karna Sobahi tidak mendapatkan sanksi. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dede Rosada, pada Kamis 16 November. Menurut Dede, pasal tersebut tidak menyebutkan sanksi bagi pejabat yang melakukan aksi keberpihakan terhadap peserta pemilu. Dede mengatakan pihaknya akan melakukan kajian hukum. Bawaslu Majalengka juga akan mengirimkan surat ke Kemendagri RI untuk membina Bupati Majalengka. Pembinaan itu dilakukan agar kepala daerah tersebut tidak mengulangi lagi kampanye semacam itu di kemudian hari. Bawaslu Majalengka juga akan memberikan surat teguran ke Karna Sobahi. Surat tersebut berisi peringatan agar Bupati Majalengka itu tidak mengulangi perbuatannya. Sejauh ini belum ada komentar dari Bupati Karna terkait keputusan Bawaslu tersebut. Namun sebelumnya Bupati mengakui dirinya mengajak masyarakat untuk memenangkan caleg hingga capres yang diusung PDIP di pemilu 2024. Bupati Majalengka itu bahkan mengaku tindakannya diapresiasi oleh DPP PDIP. Ia menilai mengkampanyekan caleg dan capres yang diusung partainya adalah hal yang wajar. Beredar dokumen fakta integritas yang berisi dukungan menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dokumen tersebut ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong, Yan Pitmoso, dengan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat, Brigjen TNI KSP Silaban. Menyikapi hal itu, Demokrat tegas meminta agar Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI melakukan investigasi. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Demokrat Syarif Hasan pada Kamis 16 November. Menurut Syarif, Bawaslu perlu mengecek dokumen fakta integritas tersebut. Bawaslu perlu melakukan investigasi apakah dokumen tersebut benar adanya atau tidak. Syarif mengatakan jika memang ditemukan pelanggaran terhadap fakta integritas tersebut, maka Bawaslu perlu menindaklanjuti kasus. Syarif menjelaskan Komisi 1 DPR akan mencermati perkembangan kasus fakta integritas tersebut. Sementara itu, Ganjar Pranowo sendiri mengaku tidak mengetahui terkait adanya dokumen fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena fakta integritas merupakan bentuk tidak netralnya aparat negara dalam pemilu 2024. Aparatur sipil negara atau ASN diminta berhati-hati saat berposesjari dalam menjaga netralitas pemilu 2024. ASN diminta tidak meniru posesjari sebagaimana yang dilakukan politisi atau simpatisan politik tertentu.
Peringatan itu disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB. Kepala Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan-RB Muhammad Aferrons mengonfirmasi pada Kamis 16 November. Ia mengatakan bahwa hal tersebut terkait dengan netralitas ASN dalam pemilu 2024. Berbagai gaya yang menjadi pose jari partai politik dalam berkampanye tidak boleh dilakukan ASN dalam berbagai kesempatan. Aferrons berharap netralitas menjadi hal utama yang harus dilakukan ASN, sehingga pemilu 2024 bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selain pose jari, Kemenpan-RB juga mengingatkan SKB soal netralitas ASN yang diteken pada 2022 lalu. Dalam surat tersebut diatur tentang bentuk pelanggaran disiplin ASN melalui postingan media sosial. Jika melanggar aturan tersebut, ASN bisa mendapatkan hukuman disiplin berat. Di antaranya adalah penurunan jabatan hingga pemberhentian tidak hormat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memberikan respon terkait dokumen Fakta Integritas. Dilansir dari Kompas.com, Fakta Integritas tersebut dibuat untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban. Fakta integritas itu ditandatangani pada Agustus 2023. Saat dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena merupakan bentuk dari ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di kantor KPU Jakarta pada Senin 14 November. Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan pemilu 2024. Sementara itu Mahfud MD mengatakan bahwa dokumen itu diterbitkan pada bulan Agustus. Menurutnya saat itu Ganjar belum resmi menjadi capres yang ditetapkan KPU. Menurut Mahfud, perihal fakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Ia juga berpandangan bahwa hal itu tidak mencoreng netralitas ASN. Beredar dokumen Fakta Integritas perintah memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dokumen tersebut ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban. Kubu Ganjar Pranowo merespon terkait dokumen Fakta Integritas tersebut. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud membantah pihaknya ikut terlibat dalam fakta integritas itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid di Gedung High End Jakarta pada Rabu 15 November. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud tidak pernah meminta siapapun menandatangani fakta integritas. Arsyad meminta semua pihak untuk bisa mengecek fakta integritas yang beredar tersebut. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mempersilahkan pihak berwenang untuk mengusut soal fakta integritas itu. Hasto menegaskan jika pemenangan Ganjar semuanya berdasarkan suara rakyat dan bukan ditentukan adanya fakta integritas. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memberikan respon terkait dokumen Fakta Integritas. Dilansir dari Kompas.com, Fakta Integritas tersebut dibuat untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban. Fakta integritas itu ditandatangani pada Agustus 2023. Saat dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena merupakan bentuk dari ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di kantor KPU Jakarta pada Senin 14 November. Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan pemilu 2024. Sementara itu Mahfud MD mengatakan bahwa dokumen itu diterbitkan pada bulan Agustus. Menurutnya saat itu Ganjar belum resmi menjadi capres yang ditetapkan KPU. Menurut Mahfud, perihal fakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Ia juga berpandangan bahwa hal itu tidak mencoreng netralitas ASN.
Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurut. Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menanggapi terkait dokumen Fakta Integritas. Dokumen tersebut diduga ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Pitmoso dan Kapinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban. Anies mengatakan bahwa hal tersebut mengakibatkan kepercayaan masyarakat menurun. Pernyataan itu disampaikan Anies di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 17 November. Anies dengan tegas meminta agar ASN yang terlibat dalam Fakta Integritas itu untuk mundur. Menurut Anies, ketika aparat negara tidak bersikap netral, maka yang menjadi korban adalah lembaga negara. Oleh karenanya, Anies meminta agar masing-masing ASN yang punya aspirasi pribadi tidak menggunakan negara. Menurut Anies, jika aparat negara menggunakan aspirasi pribadi, maka hal itu telah merendahkan negara. Nah, itulah contoh. Itu yang menurunkan kepercayaan rakyat kepada negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral, yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara. Karena itu bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi, jangan gunakan negara. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurunkan derajat negara, dan lebih parah lagi, Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara. Karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok, menggunakan tangan negara. Tidak apa-apa punya aspirasi, mundur saja. Bila Kapinda memang punya aspirasi, mundur aja dari Kapinda, nggak apa-apa. Tapi kalau dia masih menjadi Kapinda, dia harus. Jadi di situ yang akan kita perbaiki. Bukan orang tidak punya aspirasi pribadi, silahkan punya aspirasi pribadi, tapi jangan gunakan negara untuk aspirasi pribadi. Bedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Begitu seseorang dilantik, disumpah, maka tanda tangannya, ucapannya, perbuatannya adalah atas nama negara, bukan atas nama pribadi. Karena itulah yang menurunkan kepercayaan rakyat. Itulah yang membuat rakyat tidak lagi melihat negara sebagai institusi penjaga etika, penjaga hukum. Ini perubahan yang akan kita kerjakan, kita kembalikan marwah itu. Terima kasih. Terima kasih, Dani. Beredar rekaman Bupati Majalengka Karna Sobahi mengajak memenangkan Ganjar Pranowo. Atas hal itu, Karna Sobahi dinyatakan melanggar pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun meski melanggar, Bawaslu menyatakan bahwa Karna Sobahi tidak mendapatkan sanksi. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dede Rosada, pada Kamis 16 November. Menurut Dede, pasal tersebut tidak menyebutkan sanksi bagi pejabat yang melakukan aksi keberpihakan terhadap peserta pemilu. Dede mengatakan pihaknya akan melakukan kajian hukum. Bawaslu Majalengka juga akan mengirimkan surat ke Kemendagri RI untuk membina Bupati Majalengka. Pembinaan itu dilakukan agar kepala daerah tersebut tidak mengulangi lagi kampanye semacam itu di kemudian hari. Bawaslu Majalengka juga akan memberikan surat teguran ke Karna Sobahi. Surat tersebut berisi peringatan agar Bupati Majalengka itu tidak mengulangi perbuatannya. Sejauh ini belum ada komentar dari Bupati Karna terkait keputusan Bawaslu tersebut. Namun sebelumnya Bupati mengakui dirinya mengajak masyarakat untuk memenangkan caleg hingga capres yang diusung PDIP di pemilu 2024. Bupati Majalengka itu bahkan mengaku tindakannya diapresiasi oleh DPP PDIP. Ia menilai mengkampanyekan caleg dan capres yang diusung partainya adalah hal yang wajar. Beredar dokumen Fakta Integritas yang berisi dukungan menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dokumen tersebut ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Pitmoso dengan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat Brigjen TNI KSP Silaban. Menyikapi hal itu, Demokrat tegas meminta agar Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI melakukan investigasi. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Demokrat Syarif Hasan pada Kamis 16 November. Menurut Syarif, Bawaslu perlu mengecek dokumen Fakta Integritas tersebut. Bawaslu perlu melakukan investigasi apakah dokumen tersebut benar adanya atau tidak. Syarif mengatakan jika memang ditemukan pelanggaran terhadap Fakta Integritas tersebut, maka Bawaslu perlu menindaklanjuti kasus. Syarif menjelaskan Komisi 1 DPR akan mencermati perkembangan kasus Fakta Integritas tersebut.
Sementara itu, Ganjar Pranowo sendiri mengaku tidak mengetahui terkait adanya dokumen fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena fakta integritas merupakan bentuk tidak netralnya aparat negara dalam pemilu 2024. Aparatur sipil negara atau ASN diminta berhati-hati saat berposecari dalam menjaga netralitas pemilu 2024. ASN diminta tidak meniru posecari sebagaimana yang dilakukan politisi atau simpatisan politik tertentu. Peringatan itu disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB. Kepala Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan-RB Muhammad Averons mengonfirmasi pada Kamis 16 November. Ia mengatakan bahwa hal tersebut terkait dengan netralitas ASN dalam pemilu 2024. Berbagai gaya yang menjadi posecari partai politik dalam berkampanye tidak boleh dilakukan ASN dalam berbagai kesempatan. Averons berharap netralitas menjadi hal utama yang harus dilakukan ASN, sehingga pemilu 2024 bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selain posecari, Kemenpan-RB juga mengingatkan SKB soal netralitas ASN yang diteken pada 2022 lalu. Dalam surat tersebut diatur tentang bentuk pelanggaran disiplin ASN melalui postingan media sosial. Jika melanggar aturan tersebut, ASN bisa mendapatkan hukuman disiplin berat. Di antaranya adalah penurunan jabatan hingga pemberhentian tidak hormat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memberikan respon terkait dokumen fakta integritas. Dilansir dari kompas.com, fakta integritas tersebut dibuat untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban. Fakta integritas itu ditandatangani pada Agustus 2023. Saat dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena merupakan bentuk dari ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di kantor KPU Jakarta pada Senin 14 November. Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan pemilu 2024. Sementara itu Mahfud MD mengatakan bahwa dokumen itu diterbitkan pada bulan Agustus. Menurutnya saat itu Ganjar belum resmi menjadi capres yang ditetapkan KPU. Menurut Mahfud, perihal fakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Ia juga berpandangan bahwa hal itu tidak mencoreng netralitas ASN. Beredar dokumen fakta integritas perintah memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dokumen tersebut ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban. Kubu Ganjar Pranowo merespon terkait dokumen fakta integritas tersebut. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud membantah pihaknya ikut terlibat dalam fakta integritas itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid di Gedung High End Jakarta pada Rabu 15 November. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud tidak pernah meminta siapapun menandatangani fakta integritas. Arsyad meminta semua pihak untuk bisa mengecek fakta integritas yang beredar tersebut. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mempersilahkan pihak berwenang untuk mengusut soal fakta integritas itu. Hasto menegaskan jika pemenangan Ganjar semuanya berdasarkan suara rakyat dan bukan ditentukan adanya fakta integritas. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memberikan respon terkait dokumen fakta integritas. Dilansir dari kompas.com, fakta integritas tersebut dibuat untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban. Fakta integritas itu ditandatangani pada Agustus 2023. Saat dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena merupakan bentuk dari ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di kantor KPU Jakarta pada Senin 14 November.
Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan pemilu 2024. Sementara itu Mahfud MD mengatakan bahwa dokumen itu diterbitkan pada bulan Agustus. Menurutnya saat itu Ganjar belum resmi menjadi capres yang ditetapkan KPU. Menurut Mahfud, perihal fakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Ia juga berpandangan bahwa hal itu tidak mencoreng netralitas ASN. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurut. Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menanggapi terkait dokumen fakta integritas. Dokumen tersebut diduga ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Pitmoso dan Kapinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban. Anies mengatakan bahwa hal tersebut mengakibatkan kepercayaan masyarakat menurun. Pernyataan itu disampaikan Anies di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 17 November. Anies dengan tegas meminta agar ASN yang terlibat dalam fakta integritas itu untuk mundur. Menurut Anies, ketika aparat negara tidak bersikap netral, maka yang menjadi korban adalah lembaga negara. Oleh karenanya, Anies meminta agar masing-masing ASN yang punya aspirasi pribadi tidak menggunakan negara. Menurut Anies, jika aparat negara menggunakan aspirasi pribadi, maka hal itu telah merendahkan negara. Nah, itulah contoh. Itu yang menurunkan kepercayaan rakyat kepada negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral, yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara. Karena itu bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi, jangan gunakan negara. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurunkan derajat negara, dan lebih parah lagi, Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara. Karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok, menggunakan tangan negara. Tidak apa-apa punya aspirasi, mundur saja. Bila Kapinda memang punya aspirasi, mundur aja dari Kapinda, nggak apa-apa. Tapi kalau dia masih menjadi Kapinda, dia harus. Jadi di situ yang akan kita perbaiki. Bukan orang tidak boleh punya aspirasi pribadi, silahkan punya aspirasi pribadi, tapi jangan gunakan negara untuk aspirasi pribadi. Bedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Begitu seseorang dilantik, disumpah, maka tanda tangannya, ucapannya, perbuatannya adalah atas nama negara, bukan atas nama pribadi. Karena itulah yang menurunkan kepercayaan rakyat. Itulah yang membuat rakyat tidak lagi melihat negara sebagai institusi penjaga etika, penjaga hukum. Ini perubahan yang akan kita kerjakan, kita mengembalikan marwah itu. Terima kasih. Terima kasih, Dani. Beredar rekaman Bupati Majalengka Karna Sobahi mengajak memenangkan Ganjar Pranowo. Atas hal itu, Karna Sobahi dinyatakan melanggar pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun meski melanggar, Bawaslu menyatakan bahwa Karna Sobahi tidak mendapatkan sanksi. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dede Rosada, pada Kamis 16 November. Menurut Dede, pasal tersebut tidak menyebutkan sanksi bagi pejabat yang melakukan aksi keberpihakan terhadap peserta pemilu. Dede mengatakan pihaknya akan melakukan kajian hukum. Bawaslu Majalengka juga akan mengirimkan surat ke Kemendagri RI untuk membina Bupati Majalengka. Pembinaan itu dilakukan agar kepala daerah tersebut tidak mengulangi lagi kampanye semacam itu di kemudian hari. Bawaslu Majalengka juga akan memberikan surat teguran ke Karna Sobahi. Surat tersebut berisi peringatan agar Bupati Majalengka itu tidak mengulangi perbuatannya. Sejauh ini belum ada komentar dari Bupati Karna terkait keputusan Bawaslu tersebut. Namun sebelumnya Bupati mengakui dirinya mengajak masyarakat untuk memenangkan caleg hingga capres yang diusung PDIP di pemilu 2024. Bupati Majalengka itu bahkan mengaku tindakannya diapresiasi oleh DPP PDIP. Ia menilai mengkampanyekan caleg dan capres yang diusung partainya adalah hal yang wajar. Beredar dokumen fakta integritas yang berisi dukungan menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dokumen tersebut ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong, Yan Pitmoso, dengan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat, Brigjen TNI KSP Silaban.
Menyikapi hal itu, Demokrat tegas meminta agar Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI melakukan investigasi. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Demokrat Syarif Hasan pada Kamis 16 November. Menurut Syarif, Bawaslu perlu mengecek dokumen fakta integritas tersebut. Bawaslu perlu melakukan investigasi apakah dokumen tersebut benar adanya atau tidak. Syarif mengatakan jika memang ditemukan pelanggaran terhadap fakta integritas tersebut, maka Bawaslu perlu menindaklanjuti kasus. Syarif menjelaskan Komisi 1 DPR akan mencermati perkembangan kasus fakta integritas tersebut. Sementara itu, Ganjar Pranowo sendiri mengaku tidak mengetahui terkait adanya dokumen fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena fakta integritas merupakan bentuk tidak netralnya aparat negara dalam pemilu 2024. Aparatur sipil negara atau ASN diminta berhati-hati saat berposecari dalam menjaga netralitas pemilu 2024. ASN diminta tidak meniru posecari sebagaimana yang dilakukan politisi atau simpatisan politik tertentu. Peringatan itu disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Kepala Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB Muhammad Averons mengonfirmasi pada Kamis 16 November. Ia mengatakan bahwa hal tersebut terkait dengan netralitas ASN dalam pemilu 2024. Berbagai gaya yang menjadi posecari partai politik dalam berkampanye tidak boleh dilakukan ASN dalam berbagai kesempatan. Averons berharap netralitas menjadi hal utama yang harus dilakukan ASN, sehingga pemilu 2024 bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selain posecari, Kemenpan RB juga mengingatkan SKB soal netralitas ASN yang diteken pada 2022 lalu. Dalam surat tersebut diatur tentang bentuk pelanggaran disiplin ASN melalui postingan media sosial. Jika melanggar aturan tersebut, ASN bisa mendapatkan hukuman disiplin berat. Di antaranya adalah penurunan jabatan hingga pemberhentian tidak hormat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memberikan respon terkait dokumen fakta integritas. Dilansir dari Kompas.com, fakta integritas tersebut dibuat untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban. Fakta integritas itu ditandatangani pada Agustus 2023. Saat dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena merupakan bentuk dari ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di kantor KPU Jakarta pada Senin 14 November. Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan pemilu 2024. Sementara itu Mahfud MD mengatakan bahwa dokumen itu diterbitkan pada bulan Agustus. Menurutnya saat itu Ganjar belum resmi menjadi capres yang ditetapkan KPU. Menurut Mahfud, perihal fakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Ia juga berpandangan bahwa hal itu tidak mencoreng netralitas ASN. Beredar dokumen fakta integritas perintah memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dokumen tersebut ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban. Kubu Ganjar Pranowo merespon terkait dokumen fakta integritas tersebut. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud membantah pihaknya ikut terlibat dalam fakta integritas itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid di Gedung High End Jakarta pada Rabu 15 November. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud tidak pernah meminta siapapun menandatangani fakta integritas. Arsyad meminta semua pihak untuk bisa mengecek fakta integritas yang beredar tersebut. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mempersilahkan pihak berwenang untuk mengusut soal fakta integritas itu. Hasto menegaskan jika pemenangan Ganjar semuanya berdasarkan suara rakyat dan bukan ditentukan adanya fakta integritas. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memberikan respon terkait dokumen fakta integritas.
Dilansir dari Kompas.com, fakta integritas tersebut dibuat untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban. Fakta integritas itu ditandatangani pada Agustus 2023. Saat dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena merupakan bentuk dari ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di kantor KPU Jakarta pada Senin 14 November. Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan pemilu 2024. Sementara itu Mahfud MD mengatakan bahwa dokumen itu diterbitkan pada bulan Agustus. Menurutnya saat itu Ganjar belum resmi menjadi capres yang ditetapkan KPU. Menurut Mahfud, perihal fakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Ia juga berpandangan bahwa hal itu tidak mencoreng netralitas ASN. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurut. Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menanggapi terkait dokumen fakta integritas. Dokumen tersebut diduga ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kabinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban. Anies mengatakan bahwa hal tersebut mengakibatkan kepercayaan masyarakat menurun. Pernyataan itu disampaikan Anies di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 17 November. Anies dengan tegas meminta agar ASN yang terlibat dalam fakta integritas itu untuk mundur. Menurut Anies, ketika aparat negara tidak bersikap netral, maka yang menjadi korban adalah lembaga negara. Oleh karenanya, Anies meminta agar masing-masing ASN yang punya aspirasi pribadi tidak menggunakan negara. Menurut Anies, jika aparat negara menggunakan aspirasi pribadi, maka hal itu telah merendahkan negara. Nah itulah contoh. Itu yang menurunkan kepercayaan rakyat kepada negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral, yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara. Karena itu bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi, jangan gunakan negara. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurunkan derajat negara, dan lebih parah lagi, Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara. Karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok, menggunakan tangan negara. Tidak apa-apa punya aspirasi, mundur saja. Bila Kabinda memang punya aspirasi, mundur aja dari Kabinda, nggak apa-apa. Tapi kalau dia masih menjadi Kabinda, dia harus. Jadi di situ yang akan kita perbaiki. Bukan orang tidak boleh punya aspirasi pribadi, silahkan punya aspirasi pribadi. Tapi jangan gunakan negara untuk aspirasi pribadi. Bedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Begitu seseorang dilantik, disumpah, maka tanda tangannya, ucapannya, perbuatannya adalah atas nama negara, bukan atas nama pribadi. Karena itulah yang menurunkan kepercayaan rakyat. Itulah yang membuat rakyat tidak lagi melihat negara sebagai institusi penjaga etika, penjaga hukum. Ini perubahan yang akan kita kerjakan, kita kembalikan marwah itu. Terima kasih. Terima kasih Dari. Beredar rekaman Bupati Majalengka Karna Sobahi mengajak memenangkan Ganjar Pranowo. Atas hal itu, Karna Sobahi dinyatakan melanggar pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun meski melanggar, Bawaslu menyatakan bahwa Karna Sobahi tidak mendapatkan sanksi. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dede Rosada pada Kamis 16 November. Menurut Dede, pasal tersebut tidak menyebutkan sanksi bagi pejabat yang melakukan aksi keberpihakan terhadap peserta pemilu. Dede mengatakan pihaknya akan melakukan kajian hukum. Bawaslu Majalengka juga akan mengirimkan surat ke Kemendagri RI untuk membina Bupati Majalengka. Pembinaan itu dilakukan agar kepala daerah tersebut tidak mengulangi lagi kampanye semacam itu di kemudian hari. Bawaslu Majalengka juga akan memberikan surat teguran ke Karna Sobahi. Surat tersebut berisi peringatan agar Bupati Majalengka itu tidak mengulangi perbuatannya.
Sejauh ini belum ada komentar dari Bupati Karna terkait keputusan Bawaslu tersebut. Namun sebelumnya Bupati mengakui dirinya mengajak masyarakat untuk memenangkan caleg hingga capres yang diusung PDIP di pemilu 2024. Bupati Majalengka itu bahkan mengaku tindakannya diapresiasi oleh DPP PDIP. Ia menilai mengkampanyekan caleg dan capres yang diusung partainya adalah hal yang wajar. Beredar dokumen fakta integritas yang berisi dukungan menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dokumen tersebut ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong, Yan Pitmoso, dengan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat, Brigjen TNI KSP Silaban. Menyikapi hal itu, Demokrat tegas meminta agar Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI melakukan investigasi. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Demokrat Syarif Hasan pada Kamis 16 November. Menurut Syarif, Bawaslu perlu mengecek dokumen fakta integritas tersebut. Bawaslu perlu melakukan investigasi apakah dokumen tersebut benar adanya atau tidak. Syarif mengatakan jika memang ditemukan pelanggaran terhadap fakta integritas tersebut, maka Bawaslu perlu menindaklanjuti kasus. Syarif menjelaskan Komisi 1 DPR akan mencermati perkembangan kasus fakta integritas tersebut. Sementara itu, Ganjar Pranowo sendiri mengaku tidak mengetahui terkait adanya dokumen fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena fakta integritas merupakan bentuk tidak netralnya aparat negara dalam pemilu 2024. Aparatur sipil negara atau ASN diminta berhati-hati saat berposecari dalam menjaga netralitas pemilu 2024. ASN diminta tidak meniru posecari sebagaimana yang dilakukan politisi atau simpatisan politik tertentu. Peringatan itu disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Kepala Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB Muhammad Averons mengonfirmasi pada Kamis 16 November. Ia mengatakan bahwa hal tersebut terkait dengan netralitas ASN dalam pemilu 2024. Berbagai gaya yang menjadi posejari partai politik dalam berkampanye tidak boleh dilakukan ASN dalam berbagai kesempatan. Averons berharap netralitas menjadi hal utama yang harus dilakukan ASN, sehingga pemilu 2024 bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selain posecari, Kemenpan RB juga mengingatkan SKB soal netralitas ASN yang diteken pada 2022 lalu. Dalam surat tersebut diatur tentang bentuk pelanggaran disiplin ASN melalui postingan media sosial. Jika melanggar aturan tersebut, ASN bisa mendapatkan hukuman disiplin berat. Di antaranya adalah penurunan jabatan hingga pemberhentian tidak hormat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memberikan respon terkait dokumen fakta integritas. Dilansir dari Kompas.com, fakta integritas tersebut dibuat untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong Yan Pitmoso dan Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban. Fakta integritas itu ditandatangani pada Agustus 2023. Saat dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena merupakan bentuk dari ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di kantor KPU Jakarta pada Senin 14 November. Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan pemilu 2024. Sementara itu Mahfud MD mengatakan bahwa dokumen itu diterbitkan pada bulan Agustus. Menurutnya saat itu Ganjar belum resmi menjadi capres yang ditetapkan KPU. Menurut Mahfud, perihal fakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Ia juga berpandangan bahwa hal itu tidak mencoreng netralitas ASN. Beredar dokumen fakta integritas perintah memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dokumen tersebut ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Pitmoso dan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban. Kubu Ganjar Pranowo merespon terkait dokumen fakta integritas tersebut.
Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud membantah pihaknya ikut terlibat dalam fakta integritas itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid di Gedung High End Jakarta pada Rabu 15 November. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud tidak pernah meminta siapapun menandatangani fakta integritas. Arsyad meminta semua pihak untuk bisa mengecek fakta integritas yang beredar tersebut. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mempersilahkan pihak berwenang untuk mengusut soal fakta integritas itu. Hasto menegaskan jika pemenangan Ganjar semuanya berdasarkan suara rakyat dan bukan ditentukan adanya fakta integritas. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memberikan respon terkait dokumen fakta integritas. Dilansir dari Kompas.com, fakta integritas tersebut dibuat untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban. Fakta integritas itu ditandatangani pada Agustus 2023. Saat dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena merupakan bentuk dari ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di kantor KPU Jakarta pada Senin 14 November. Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan pemilu 2024. Sementara itu, Mahfud MD mengatakan bahwa dokumen itu diterbitkan pada bulan Agustus. Menurutnya saat itu Ganjar belum resmi menjadi capres yang ditetapkan KPU. Menurut Mahfud, perihal fakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Ia juga berpandangan bahwa hal itu tidak mencoreng netralitas ASN. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurun. Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menanggapi terkait dokumen fakta integritas. Dokumen tersebut diduga ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kabinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban. Anies mengatakan bahwa hal tersebut mengakibatkan kepercayaan masyarakat menurun. Pernyataan itu disampaikan Anies di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 17 November. Anies dengan tegas meminta agar ASN yang terlibat dalam fakta integritas itu untuk mundur. Menurut Anies, ketika aparat negara tidak bersikap netral, maka yang menjadi korban adalah lembaga negara. Oleh karenanya, Anies meminta agar masing-masing ASN yang punya aspirasi pribadi tidak menggunakan negara. Menurut Anies, jika aparat negara menggunakan aspirasi pribadi, maka hal itu telah merendahkan negara. Nah, itulah contoh. Itu yang menurunkan kepercayaan rakyat kepada negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral, yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara. Karena itu bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi, jangan gunakan negara. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurunkan derajat negara, dan lebih parah lagi, Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara. Karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok, menggunakan tangan negara. Tidak apa-apa punya aspirasi, mundur aja. Bila Kabinda memang punya aspirasi, mundur aja dari Kabinda, nggak apa-apa. Tapi kalau dia masih menjadi Kabinda, dia harus. Jadi di situ yang akan kita perbaiki. Bukan orang tidak boleh punya aspirasi pribadi, silahkan punya aspirasi pribadi. Tapi jangan gunakan negara untuk aspirasi pribadi. Bedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Begitu seseorang dilantik, disumpah, maka tanda tangannya, ucapannya, perbuatannya adalah atas nama negara, bukan atas nama pribadi. Karena itulah yang menurunkan kepercayaan rakyat. Itulah yang membuat rakyat tidak lagi melihat negara sebagai institusi penjaga etika, penjaga hukum. Ini perubahan yang akan kita kerjakan, kita kembalikan marwah itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Anies.
Beredar rekaman Bupati Majalengka Karna Sobahi mengajak memenangkan Ganjar Pranowo. Atas hal itu, Karna Sobahi dinyatakan melanggar pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Namun meski melanggar, Bawaslu menyatakan bahwa Karna Sobahi tidak mendapatkan sanksi. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dede Rosada, pada Kamis 16 November. Menurut Dede, pasal tersebut tidak menyebutkan sanksi bagi pejabat yang melakukan aksi keberpihakan terhadap peserta pemilu. Dede mengatakan pihaknya akan melakukan kajian hukum. Bawaslu Majalengka juga akan mengirimkan surat ke Kemendagri RI untuk membina Bupati Majalengka. Pembinaan itu dilakukan agar kepala daerah tersebut tidak mengulangi lagi kampanye semacam itu di kemudian hari. Bawaslu Majalengka juga akan memberikan surat teguran ke Karna Sobahi. Surat tersebut berisi peringatan agar Bupati Majalengka itu tidak mengulangi perbuatannya. Sejauh ini belum ada komentar dari Bupati Karna terkait keputusan Bawaslu tersebut. Namun sebelumnya Bupati mengakui dirinya mengajak masyarakat untuk memenangkan caleg hingga capres yang diusung PDIP di pemilu 2024. Bupati Majalengka itu bahkan mengaku tindakannya diapresiasi oleh DPP PDIP. Ia menilai mengkampanyekan caleg dan capres yang diusung partainya adalah hal yang wajar. Beredar dokumen fakta integritas yang berisi dukungan menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dokumen tersebut ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong, Yan Pitmoso, dengan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat, Brigjen TNI KSP Silaban. Menyikapi hal itu, Demokrat tegas meminta agar Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI melakukan investigasi. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Demokrat Syarif Hasan pada Kamis 16 November. Menurut Syarif, Bawaslu perlu mengecek dokumen fakta integritas tersebut. Bawaslu perlu melakukan investigasi apakah dokumen tersebut benar adanya atau tidak. Syarif mengatakan jika memang ditemukan pelanggaran terhadap fakta integritas tersebut, maka Bawaslu perlu menindaklanjuti kasus. Syarif menjelaskan Komisi 1 DPR akan mencermati perkembangan kasus fakta integritas tersebut. Sementara itu, Ganjar Pranowo sendiri mengaku tidak mengetahui terkait adanya dokumen fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena fakta integritas merupakan bentuk tidak netralnya aparat negara dalam pemilu 2024. Aparatur sipil negara atau ASN diminta berhati-hati saat berposecari dalam menjaga netralitas pemilu 2024. ASN diminta tidak meniru posecari sebagaimana yang dilakukan politisi atau simpatisan politik tertentu. Peringatan itu disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Kepala Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB Muhammad Averons mengonfirmasi pada Kamis 16 November. Ia mengatakan bahwa hal tersebut terkait dengan netralitas ASN dalam pemilu 2024. Berbagai gaya yang menjadi posecari partai politik dalam berkampanye tidak boleh dilakukan ASN dalam berbagai kesempatan. Averons berharap netralitas menjadi hal utama yang harus dilakukan ASN, sehingga pemilu 2024 bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selain posecari, Kemenpan RB juga mengingatkan SKB soal netralitas ASN yang diteken pada 2022 lalu. Dalam surat tersebut diatur tentang bentuk pelanggaran disiplin ASN melalui postingan media sosial. Jika melanggar aturan tersebut, ASN bisa mendapatkan hukuman disiplin berat. Di antaranya adalah penurunan jabatan hingga pemberhentian tidak hormat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memberikan respon terkait dokumen fakta integritas. Dilansir dari Kompas.com, fakta integritas tersebut dibuat untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong Yan Pitmoso dan Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban. Fakta integritas itu ditandatangani pada Agustus 2023. Saat dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena merupakan bentuk dari ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu 2024.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di kantor KPU Jakarta pada Senin 14 November. Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan pemilu 2024. Sementara itu Mahfud MD mengatakan bahwa dokumen itu diterbitkan pada bulan Agustus. Menurutnya saat itu Ganjar belum resmi menjadi capres yang ditetapkan KPU. Menurut Mahfud, perihal fakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Ia juga berpandangan bahwa hal itu tidak mencoreng netralitas ASN. Beredar dokumen fakta integritas perintah memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dokumen tersebut ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Pitmoso dan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban. Kubu Ganjar Pranowo merespon terkait dokumen fakta integritas tersebut. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud membantah pihaknya ikut terlibat dalam fakta integritas itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid di Gedung High End Jakarta pada Rabu 15 November. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud tidak pernah meminta siapapun menandatangani fakta integritas. Arsyad meminta semua pihak untuk bisa mengecek fakta integritas yang beredar tersebut. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mempersilahkan pihak berwenang untuk mengusut soal fakta integritas itu. Hasto menegaskan jika pemenangan Ganjar semuanya berdasarkan suara rakyat dan bukan ditentukan adanya fakta integritas. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memberikan respon terkait dokumen fakta integritas. Dilansir dari Kompas.com, fakta integritas tersebut dibuat untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong Yan Pitmoso dan Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban. Fakta integritas itu ditandatangani pada Agustus 2023. Saat dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena merupakan bentuk dari ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di kantor KPU Jakarta pada Senin 14 November. Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan pemilu 2024. Sementara itu Mahfud MD mengatakan bahwa dokumen itu diterbitkan pada bulan Agustus. Menurutnya saat itu Ganjar belum resmi menjadi capres yang ditetapkan KPU. Menurut Mahfud, perihal fakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Ia juga berpandangan bahwa hal itu tidak mencoreng netralitas ASN. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurut. Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menanggapi terkait dokumen fakta integritas. Dokumen tersebut diduga ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Pitmoso dan Kabinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban. Anies mengatakan bahwa hal tersebut mengakibatkan kepercayaan masyarakat menurun. Pernyataan itu disampaikan Anies di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 17 November. Anies dengan tegas meminta agar ASN yang terlibat dalam fakta integritas itu untuk mundur. Menurut Anies, ketika aparat negara tidak bersikap netral, maka yang menjadi korban adalah lembaga negara. Oleh karenanya, Anies meminta agar masing-masing ASN yang punya aspirasi pribadi tidak menggunakan negara. Menurut Anies, jika aparat negara menggunakan aspirasi pribadi, maka hal itu telah merendahkan negara. Nah, itulah contoh. Itu yang menurunkan kepercayaan rakyat kepada negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral, yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara. Karena itu bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi, jangan gunakan negara. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurunkan derajat negara, dan lebih parah lagi, Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara. Karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok, menggunakan tangan negara. Tidak apa-apa punya aspirasi, mundur saja. Bila Kabinda memang punya aspirasi, mundur aja dari Kabinda, nggak apa-apa.
Tapi kalau dia masih menjadi kandidat, dia harus mengundangkan. Jadi di situ yang akan kita perbaiki. Bukan orang tidak boleh punya aspirasi pribadi, silahkan punya aspirasi pribadi, tapi jangan gunakan negara untuk aspirasi pribadi. Bedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Begitu seseorang dilantik, disumpah, maka tanda tangannya, ucapannya, perbuatannya adalah atas nama negara, bukan atas nama pribadi. Karena itulah yang menurunkan kepercayaan rakyat. Itulah yang membuat rakyat tidak lagi melihat negara sebagai institusi penjaga etika, penjaga hukum. Ini perubahan yang akan kita kerjakan, kita mengembalikan marwah itu. Terima kasih. Terima kasih Dari. Beredar rekaman Bupati Majalengka Karna Sobahi mengajak memenangkan Ganjar Pranowo. Atas hal itu, Karna Sobahi dinyatakan melanggar pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun meski melanggar, Bawaslu menyatakan bahwa Karna Sobahi tidak mendapatkan sanksi. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dede Rosada, pada Kamis 16 November. Menurut Dede, pasal tersebut tidak menyebutkan sanksi bagi pejabat yang melakukan aksi keberpihakan terhadap peserta pemilu. Dede mengatakan pihaknya akan melakukan kajian hukum. Bawaslu Majalengka juga akan mengirimkan surat ke Kemendagri RI untuk membina Bupati Majalengka. Pembinaan itu dilakukan agar kepala daerah tersebut tidak mengulangi lagi kampanye semacam itu di kemudian hari. Bawaslu Majalengka juga akan memberikan surat teguran ke Karna Sobahi. Surat tersebut berisi peringatan agar Bupati Majalengka itu tidak mengulangi perbuatannya. Sejauh ini belum ada komentar dari Bupati Karna terkait keputusan Bawaslu tersebut. Namun sebelumnya Bupati mengakui dirinya mengajak masyarakat untuk memenangkan caleg hingga capres yang diusung PDIP di pemilu 2024. Bupati Majalengka itu bahkan mengaku tindakannya diapresiasi oleh DPP PDIP. Ia menilai mengkampanyekan caleg dan capres yang diusung partainya adalah hal yang wajar. Beredar dokumen fakta integritas yang berisi dukungan menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dokumen tersebut ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong, Yan Pitmoso, dengan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat, Brigjen TNI KSP Silaban. Menyikapi hal itu, Demokrat tegas meminta agar Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI melakukan investigasi. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Demokrat Syarif Hasan pada Kamis 16 November. Menurut Syarif, Bawaslu perlu mengecek dokumen fakta integritas tersebut. Bawaslu perlu melakukan investigasi apakah dokumen tersebut benar adanya atau tidak. Syarif mengatakan jika memang ditemukan pelanggaran terhadap fakta integritas tersebut, maka Bawaslu perlu menindaklanjuti kasus. Syarif menjelaskan Komisi 1 DPR akan mencermati perkembangan kasus fakta integritas tersebut. Sementara itu, Ganjar Pranowo sendiri mengaku tidak mengetahui terkait adanya dokumen fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena fakta integritas merupakan bentuk tidak netralnya aparat negara dalam pemilu 2024. Aparatur Sipil Negara atau ASN diminta berhati-hati saat berpose cari dalam menjaga netralitas pemilu 2024. ASN diminta tidak meniru pose cari sebagaimana yang dilakukan politisi atau simpatisan politik tertentu. Peringatan itu disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Kepala Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB Muhammad Averons mengonfirmasi pada Kamis 16 November. Ia mengatakan bahwa hal tersebut terkait dengan netralitas ASN dalam pemilu 2024. Berbagai gaya yang menjadi pose cari partai politik dalam berkampanye tidak boleh dilakukan ASN dalam berbagai kesempatan. Averons berharap netralitas menjadi hal utama yang harus dilakukan ASN, sehingga pemilu 2024 bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selain pose cari, Kemenpan RB juga mengingatkan SKB soal netralitas ASN yang diteken pada 2022 lalu. Dalam surat tersebut diatur tentang bentuk pelanggaran disiplin ASN melalui postingan media sosial. Jika melanggar aturan tersebut, ASN bisa mendapatkan hukuman disiplin berat. Di antaranya adalah penurunan jabatan hingga pemberhentian tidak hormat.
Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memberikan respon terkait dokumen Fakta Integritas. Dilansir dari Kompas.com, Fakta Integritas tersebut dibuat untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban. Fakta integritas itu ditandatangani pada Agustus 2023. Saat dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena merupakan bentuk dari ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di kantor KPU Jakarta pada Senin 14 November. Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan pemilu 2024. Sementara itu Mahfud MD mengatakan bahwa dokumen itu diterbitkan pada bulan Agustus. Menurutnya saat itu Ganjar belum resmi menjadi capres yang ditetapkan KPU. Menurut Mahfud, perihal fakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Ia juga berpandangan bahwa hal itu tidak mencoreng netralitas ASN. Beredar dokumen Fakta Integritas perintah memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dokumen tersebut ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban. Kubu Ganjar Pranowo merespon terkait dokumen Fakta Integritas tersebut. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud membantah pihaknya ikut terlibat dalam fakta integritas itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid di Gedung High End Jakarta pada Rabu 15 November. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud tidak pernah meminta siapapun menandatangani fakta integritas. Arsyad meminta semua pihak untuk bisa mengecek fakta integritas yang beredar tersebut. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mempersilahkan pihak berwenang untuk mengusut soal fakta integritas itu. Hasto menegaskan jika pemenangan Ganjar semuanya berdasarkan suara rakyat dan bukan ditentukan adanya fakta integritas. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memberikan respon terkait dokumen Fakta Integritas. Dilansir dari Kompas.com, Fakta Integritas tersebut dibuat untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban. Fakta integritas itu ditandatangani pada Agustus 2023. Saat dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena merupakan bentuk dari ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di kantor KPU Jakarta pada Senin 14 November. Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan pemilu 2024. Sementara itu Mahfud MD mengatakan bahwa dokumen itu diterbitkan pada bulan Agustus. Menurutnya saat itu Ganjar belum resmi menjadi capres yang ditetapkan KPU. Menurut Mahfud, perihal fakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Ia juga berpandangan bahwa hal itu tidak mencoreng netralitas ASN. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara. Anda telah menurut. Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menanggapi terkait dokumen Fakta Integritas. Dokumen tersebut diduga ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kabinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban. Anies mengatakan bahwa hal tersebut mengakibatkan kepercayaan masyarakat menurun. Pernyataan itu disampaikan Anies di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 17 November. Anies dengan tegas meminta agar ASN yang terlibat dalam fakta integritas itu untuk mundur. Menurut Anies, ketika aparat negara tidak bersikap netral, maka yang menjadi korban adalah lembaga negara. Oleh karenanya, Anies meminta agar masing-masing ASN yang punya aspirasi pribadi tidak menggunakan negara. Menurut Anies, jika aparat negara menggunakan aspirasi pribadi, maka hal itu telah merendahkan negara. Nah, itulah contoh. Itu yang menurunkan kepercayaan rakyat kepada negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral, yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara.
Karena itu bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi, jangan gunakan negara. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurunkan derajat negara, dan lebih parah lagi, Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara. Karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok, menggunakan tangan negara. Tidak apa-apa punya aspirasi, mundur saja. Bila Kabinda memang punya aspirasi, mundur aja dari Kabinda, nggak apa-apa. Tapi kalau dia masih menjadi Kabinda, dia harus. Jadi di situ yang akan kita perbaiki. Bukan orang tidak boleh punya aspirasi pribadi, silahkan punya aspirasi pribadi, tapi jangan gunakan negara untuk aspirasi pribadi. Bedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Begitu seseorang dilantik, disumpah, maka tanda tangannya, ucapannya, perbuatannya adalah atas nama negara, bukan atas nama pribadi. Karena itulah yang menurunkan kepercayaan rakyat. Itulah yang membuat rakyat tidak lagi melihat negara sebagai institusi penjaga etika, penjaga hukum. Ini perubahan yang akan kita kerjakan, kita mengembalikan marwah itu. Terima kasih. Terima kasih, Dari. Beredar rekaman Bupati Majalengka Karna Sobahi mengajak memenangkan Ganjar Pranowo. Atas hal itu, Karna Sobahi dinyatakan melanggar pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun meski melanggar, Bawaslu menyatakan bahwa Karna Sobahi tidak mendapatkan sanksi. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dede Rosada, pada Kamis 16 November. Menurut Dede, pasal tersebut tidak menyebutkan sanksi bagi pejabat yang melakukan aksi keberpihakan terhadap peserta pemilu. Dede mengatakan pihaknya akan melakukan kajian hukum. Bawaslu Majalengka juga akan mengirimkan surat ke Kemendagri RI untuk membina Bupati Majalengka. Pembinaan itu dilakukan agar kepala daerah tersebut tidak mengulangi lagi kampanye semacam itu di kemudian hari. Bawaslu Majalengka juga akan memberikan surat teguran ke Karna Sobahi. Surat tersebut berisi peringatan agar Bupati Majalengka itu tidak mengulangi perbuatannya. Sejauh ini belum ada komentar dari Bupati Karna terkait keputusan Bawaslu tersebut. Namun sebelumnya Bupati mengakui dirinya mengajak masyarakat untuk memenangkan caleg hingga capres yang diusung PDIP di pemilu 2024. Bupati Majalengka itu bahkan mengaku tindakannya diapresiasi oleh DPP PDIP. Ia menilai mengkampanyekan caleg dan capres yang diusung partainya adalah hal yang wajar. Beredar dokumen fakta integritas yang berisi dukungan menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dokumen tersebut ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong, Yan Pitmoso, dengan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat, Brigjen TNI KSP Silaban. Menyikapi hal itu, Demokrat tegas meminta agar Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI melakukan investigasi. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Demokrat Syarif Hasan pada Kamis 16 November. Menurut Syarif, Bawaslu perlu mengecek dokumen fakta integritas tersebut. Bawaslu perlu melakukan investigasi apakah dokumen tersebut benar adanya atau tidak. Syarif mengatakan jika memang ditemukan pelanggaran terhadap fakta integritas tersebut, maka Bawaslu perlu menindaklanjuti kasus. Syarif menjelaskan Komisi 1 DPR akan mencermati perkembangan kasus fakta integritas tersebut. Sementara itu, Ganjar Pranowo sendiri mengaku tidak mengetahui terkait adanya dokumen fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena fakta integritas merupakan bentuk tidak netralnya aparat negara dalam pemilu 2024. Aparatur sipil negara atau ASN diminta berhati-hati saat berpose cari dalam menjaga netralitas pemilu 2024. ASN diminta tidak meniru pose cari sebagaimana yang dilakukan politisi atau simpatisan politik tertentu. Peringatan itu disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Kepala Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB Muhammad Averons mengonfirmasi pada Kamis 16 November. Ia mengatakan bahwa hal tersebut terkait dengan netralitas ASN dalam pemilu 2024. Berbagai gaya yang menjadi pose cari partai politik dalam berkampanye tidak boleh dilakukan ASN dalam berbagai kesempatan. Averons berharap netralitas menjadi hal utama yang harus dilakukan ASN.
sehingga pemilu 2024 bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selain pose jari, Kemenpan RB juga mengingatkan SKB soal netralitas ASN yang diteken pada 2022 lalu. Dalam surat tersebut diatur tentang bentuk pelanggaran disiplin ASN melalui postingan media sosial. Jika melanggar aturan tersebut, ASN bisa mendapatkan hukuman disiplin berat. Di antaranya adalah penurunan jabatan hingga pemberhentian tidak hormat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memberikan respon terkait dokumen Fakta Integritas. Dilansir dari Kompas.com, Fakta Integritas tersebut dibuat untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban. Fakta integritas itu ditandatangani pada Agustus 2023. Saat dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena merupakan bentuk dari ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di kantor KPU Jakarta pada Senin 14 November. Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan pemilu 2024. Sementara itu Mahfud MD mengatakan bahwa dokumen itu diterbitkan pada bulan Agustus. Menurutnya saat itu Ganjar belum resmi menjadi capres yang ditetapkan KPU. Menurut Mahfud, perihal fakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Ia juga berpandangan bahwa hal itu tidak mencoreng netralitas ASN. Beredar dokumen fakta integritas perintah memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dokumen tersebut ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban. Kubu Ganjar Pranowo merespon terkait dokumen fakta integritas tersebut. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud membantah pihaknya ikut terlibat dalam fakta integritas itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid di Gedung High End Jakarta pada Rabu 15 November. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud tidak pernah meminta siapapun menandatangani fakta integritas. Arsyad meminta semua pihak untuk bisa mengecek fakta integritas yang beredar tersebut. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mempersilahkan pihak berwenang untuk mengusut soal fakta integritas itu. Hasto menegaskan jika pemenangan Ganjar semuanya berdasarkan suara rakyat dan bukan ditentukan adanya fakta integritas. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memberikan respon terkait dokumen Fakta Integritas. Dilansir dari Kompas.com, Fakta Integritas tersebut dibuat untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban. Fakta integritas itu ditandatangani pada Agustus 2023. Saat dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena merupakan bentuk dari ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di kantor KPU Jakarta pada Senin 14 November. Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan pemilu 2024. Sementara itu Mahfud MD mengatakan bahwa dokumen itu diterbitkan pada bulan Agustus. Menurutnya saat itu Ganjar belum resmi menjadi capres yang ditetapkan KPU. Menurut Mahfud, perihal fakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Ia juga berpandangan bahwa hal itu tidak mencoreng netralitas ASN. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurut. Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menanggapi terkait dokumen fakta integritas. Dokumen tersebut diduga ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kabinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban. Anies mengatakan bahwa hal tersebut mengakibatkan kepercayaan masyarakat menurun. Pernyataan itu disampaikan Anies di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 17 November. Anies dengan tegas meminta agar ASN yang terlibat dalam fakta integritas itu untuk mundur.
Menurut Anies, ketika aparat negara tidak bersikap netral, maka yang menjadi korban adalah lembaga negara. Oleh karenanya, Anies meminta agar masing-masing ASN yang punya aspirasi pribadi tidak menggunakan negara. Menurut Anies, jika aparat negara menggunakan aspirasi pribadi, maka hal itu telah merendahkan negara. Nah, itulah contoh. Itu yang menurunkan kepercayaan rakyat kepada negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral, yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara. Karena itu bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi, jangan gunakan negara. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurunkan derajat negara, dan lebih parah lagi, Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara. Karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok, menggunakan tangan negara. Tidak apa-apa punya aspirasi, mundur saja. Bila Kabinda memang punya aspirasi, mundur aja dari Kabinda, nggak apa-apa. Tapi kalau dia masih menjadi Kabinda, dia harus. Jadi di situ yang akan kita perbaiki. Bukan orang tidak boleh punya aspirasi pribadi, silahkan punya aspirasi pribadi, tapi jangan gunakan negara untuk aspirasi pribadi. Bedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Begitu seseorang dilantik, disumpah, maka tanda tangannya, ucapannya, perbuatannya adalah atas nama negara, bukan atas nama pribadi. Karena itulah yang menurunkan kepercayaan rakyat. Itulah yang membuat rakyat tidak lagi melihat negara sebagai institusi penjaga etika, penjaga hukum. Ini perubahan yang akan kita kerjakan, kita mengembalikan marwah itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Anies. Beredar rekaman Bupati Majalengka Karnas Sobahi mengajak memenangkan Ganjar Pranowo. Atas hal itu, Karnas Sobahi dinyatakan melanggar pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun meski melanggar, Bawaslu menyatakan bahwa Karnas Sobahi tidak mendapatkan sanksi. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dede Rosada, pada Kamis 16 November. Menurut Dede, pasal tersebut tidak menyebutkan sanksi bagi pejabat yang melakukan aksi keberpihakan terhadap peserta pemilu. Dede mengatakan pihaknya akan melakukan kajian hukum. Bawaslu Majalengka juga akan mengirimkan surat ke Kemendagri RI untuk membina Bupati Majalengka. Pembinaan itu dilakukan agar kepala daerah tersebut tidak mengulangi lagi kampanye semacam itu di kemudian hari. Bawaslu Majalengka juga akan memberikan surat teguran ke Karnas Sobahi. Surat tersebut berisi peringatan agar Bupati